sang anak pun adalah Allah. Ya, sang anak pun adalah Allah. Dalam Ibrani pasal 1 ayat yang ke-8. Dan sang anak pun itu perkataan dari Bapa. Perkataan dari Bapa, sang Bapa, ya, kepada sang anak, dan sang anak itu adalah Allah. Di sini melihat sebuah relasi hubungan antara sang Bapa dan juga sang anak, sang putra. Ya, relasi spiritual yang begitu luar biasa, yang tak terbatas. Ya, yang tak terbatas, bukan yang terbatas. Makanya Yesus mengatakan sebab aku dan Bapa adalah satu. Ya, Esa. Ya. Ya, mungkin saya sampai di situ dulu, mungkin kasih lebih pertajam lagi Bang Kores pertanyaannya biar lebih enak supaya saya membahasnya juga lebih enak ya. Silakan Bang Joseph, lanjutkan. Oke, saya lanjut ya. Jadi saya tidak dapat poin apa-apa dari Bang Kores terkait tentang ketuhanan Allah. Saya lebih mendengar Bang Kores lebih jadi jurinya Edis ya, tapi nggak apa-apa. Kita dapat sedikit dari Bang Nandar. Tapi lebih jelas saya juga masih belum terlihat dengan kontras bagaimana Islam bisa membuktikan konsep ketuhanan mereka sudah valid atau bukan. Karena data sudah dipegang di tangan saya. Bahwa sepanjang sejarah Islam itu selalu cakar-cakaran dengan konsep ketuhanan mereka. Nanti kita bukakan. Sebelum ke situ, kita akan memantahkan berbagai macam argumentasi. Ketika dikatakan bahwa orang Kristen itu baru sekarang debat internalnya, no. Anda baca sejarah bukan? Kemarin kan Nandar baru dari ketemu Profesor Menahem Ali. Baca sampai budek ya bahwa ada konsili. Salah satu konsili yang paling terkenal adalah konsili Nikea. Konsili Nikea itu membahas tentang Arius, seorang uskup yang membawa ajaran yang melenceng yang mengatakan Yesus punya Tuhan dan tidak setara dengan Bapa. So, Islam, perhatikan. Andai kata Anda menyebut suatu oknum yang Anda banggakan, Anda katakan beliau mendakwahkan Kristen atau mendakwahkan Islam dengan cara lain, dia tidak mendakwahkan Islam. Dia mendakwahkan ajaran sesat. Jadi apa maksudnya persamaannya? Islam mengikuti pemahaman Arius, Arianisme yang telah dikutuk oleh gereja. Bahwa Yesus adalah ciptaan, mempunyai Tuhan, dan Yesus tidak setara dengan Bapa. Ketika Anda mengutip dalam Yohanes 5:30, Kores, Anda baca dalam Yohanes 5 ayat 19. Yesus berkata apa? Apa yang dikerjakan Bapa dikerjakan oleh anak. Oh tentu nanti Islam akan bilang berarti kalau Yesus tukang kayu, Bapa tukang kayu. No, tidak sepaham seperti itu Kores dan Islam. Yesus mengatakan aku dengan Bapa itu memiliki pekerjaan yang sama. Itu dalam hal karya penyelamatan. Maka nanti di ayat 23 Yesus berbicara mengenai penghormatan. Barang siapa menghormati anak, ia sudah menghormati Bapa. Di awal prolog, tadi saya sudah menantang Kores dan Nandar untuk membuktikan apakah orang Kristen menyembah Allah yang berbeda dengan orang Yahudi. Karena jikalau begitu, maka pantaslah para rasul atau Tuhan Yesus sendiri dihakimi dengan 10 perintah Allah yang pertama. Di dalam Keluaran 20, tidak ada, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tetapi dalam pengadilan Pontius Pilatus, orang Yahudi tidak satu pun mengeluarkan satu perintah Allah yang itu. Termasuk kepada para rasul. Nanti saya akan buktikan berdasarkan data dari Benjamin Somer. Tetapi sebelum sampai di situ, kita buktikan juga, semisal, ketika Islam mengatakan konsep ketuhanannya adalah suatu konsep yang sudah jelas, perhatikan Islam, sesama Islam sendiri, mereka saling perang satu sama lain. Saya bukakan datanya di sini. Ya, jadi tidak ada istilahnya Islam itu rukun, tentram, tidak ada. Ini dari NU online di sini, ya perhatikan. Jadi beberapa dari kelompok Wahabi, yaitu Salafi, yang menurut Aswaja seperti Akil Siroj, seperti Nandar atau mungkin Kores, ya Wahabi yang disebut dengan Salafi seperti kaumnya Khalid Basalamah, itu pernah melakukan pembongkaran tempat-tempat bersejarah Islam dengan dalih memerangi kemusyrikan. Mereka bahkan tak segan untuk BAB-an TAE terhadap sesama umat Islam. Jadi di mana damainya sesama Islam terkait konsep ketuhanan? Mereka meyakini bahwa Islam sama sekali belum pure menyembah tauhid jikalau mereka tidak memahami konsep tauhidnya. Dari siapa? Konsep tauhidnya Ibnu Taimiyah. Maka di sini nanti ada data lagi agenda di balik pembagian 3 macam tauhid ala Ibnu Taimiyah. Tapi karena waktunya tidak sempat, jadi saya dengan 30 detik terakhir saya tegaskan lagi dengan data atau ayat-ayat yang digunakan oleh Kores dan Nandar. Tadi saya bahas Kores, lalu saya bahas Nandar terakhir. Ketika Nandar menggunakan dalil Yahudi untuk membenarkan posisi ketuhanan Islam, ingat, dalam Imamat 16 ayat 32, orang Yahudi punya hari raya Yom Kippur, yaitu hari raya setahun untuk mengorbankan pendamaian. Apakah Islam juga mengorbankan pendamaian di dalam masjid-masjid kalian kepada Tuhan Allah kalian?
Jikalau kalian menyembah Tuhan yang sama seperti Yahudi, silakan dijawab. Kok pada Cep, diam? jangan bengong. Cep, jangan diam, Cep. Silakan Res duluan boleh. Oke, gue suka Yosef ya. Dia langsung inti masalahnya, nggak peduli sama herder-herder orang gitu. RK penakut RK, nggak macam Yosef lu. Kenapa ada yang labrak ya lu di DM, ada yang labrak ya? Kalau misalnya lu bahas-bahas Edis lagi, gue stop donasinya gitu. Takut lu ya, lemah. Contoh Yosef bre. Yosef walaupun orangnya tantruman, tapi kalau perkara iman dia berani bre, berani dia. Contoh itu, gue bahas sekarang ya. Mengenai Salafi dan Sunni seperti yang lu baca di halamannya NU gitu, itu soal kemusyrikan. Musyrik itu praktek ibadah, bukan ketuhanan. Jadi beda berantemnya gitu. Kalau lu memang soal ketuhanan, Athanasius dan juga Arianus itu soal ketuhanan. Mengenai status Tuhan lu, udah ketuhanan banget. Jadi coba carikan yang memang bantai-bantaian soal ketuhanan macam kalian gitu. Katolik, Protestan, dan juga Unitarian, dan juga Edistarian. Berikutnya gue disuruh dialog sama Edis. Gini RK, ngapain gue dialog sama Edis? Gue sama Edis konsepnya udah sama. Yesus punya Tuhan. Apalagi gue mau dialog sama Edis perkara mau bangun rumah di mana. Udah sama konsepnya, Yesus punya Tuhan. Tinggal gue cari orang-orang penghujat yang mengatakan beda sama Edis. Itu nanti yang gue cincang gitu loh. Terus entah koneksinya lemah atau gimana, RK ini takut banget sama nih pertanyaan. Kenapa dipotong gitu loh? Gue tanya RK mengenai apakah Yesus tetap hamba Allah ketika di sorga. Ketika di sorga, status Yesus ini masih hamba nggak gitu loh. Ini kalau lu dejavu ya, Edis juga bertanya seperti ini, tapi lu minggat, nggak lu jawab bagian itunya. Apa jangan-jangan lu membenarkan argumen Edis? Coba, karena buat gua pertanyaan ini itu pertanyaan Islam. Kalau Yesus di sorga dia masih hamba Allah ya, itu artinya Islam yang benar. Karena status Yesus tetap konsisten gak berubah, baik di bumi maupun di langit maupun nanti di surga. Yesus tetap hamba Allah. Itu lu jawab, bukan perkara Yesus ketika di bumi hamba Allah ini menggenapi nubuatan. Kemana lu jawab itu? Gitu loh. Jadi jangan takut lu jawab aja. Toh di sini, kalau lu melihat jelas ke kacamata gua ini membantu kalian untuk mengkonter langsung. Ini counter aja, bre. Lalu kemudian kalau memang Yesus itu Tuhan menurut kalian Katolik, Protestan, dan kawan-kawan Tritunggal gitu ya, yang Tuhan itu apanya? Yang Tuhan itu apanya? Wajah, hidung, kaki, ruh, mungkin jiwa, apanya yang Tuhan? Coba dijawab itu. Dan di mana lu menemukan kata hakikat di dalam Bible? Di mana lu menemukan kata pribadi di dalam Bible? Karena serius, Edis aja udah bingung gitu dengan kata-kata pribadi, kata-kata hakikat. Dia bingung, bre. Dia Kristen dengan viewer terbanyak, dia bingung untuk menjelaskan itu. Kok kalian yang viewer 300, 209, kok kalian nggak ini gitu loh, nggak ikutin kata Edis gitu. Tinggalkan kata-kata hakikat, kata-kata pribadi ketika menjelaskan ketuhanan, karena itu menurut Edis sendiri tidak alkitabiah. Tidak ada itu, tidak ada. Bahkan Yohanes 10:30 aja, aku dan Bapa adalah satu titik. Nggak ada kata hakikat di sana. Matius 28:18, jadikanlah baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nggak ada kata pribadi di sana. Jadi kalian itu sebenarnya ngapain di dunia ini gitu loh? Memberitakan yang tidak pernah dikatakan. Kalian itu ngapain sebenarnya di sini? Ya, coba kalian mengatakan menginjili gitu. Tapi yang kalian injili gitu loh, tidak pernah keluar dari mulut Yesus.
bukan mulut ya, apa ya? Firmannya Allah Bapa dan juga tuntunannya Roh Kudus itu nggak ada semua, bre. Jadi tolong pahami kami, buat kami paham gitu. Kenapa kalian memberitakan sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh 3 otoritas tertinggi dalam iman kalian, Bapa, Yesus, Roh Kudus? Kenapa? Thank you. Silakan Kanda. Nggak ada suaranya. Jadi dari tadi si RK dengan si Joseph ini tidak mampu memberikan fakta dan data kalau Yesus itu adalah Tuhan yang benar berkenaan tentang konsep ketuhanan. Kenapa? Si RK menggunakan diksi bahwa di dalam Ibrani 1 nomor 8 bahwa Yesus itu adalah Allah. RK, si Edis kan sudah menegur kamu. Yang disebut sebagai Allah di dalam iman Kristen itu bukan hanya Yesus. Baca di dalam Mazmur 82 nomor 6 saya bacakan. Ya. Nih lihat. Aku sendiri telah berfirman kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Ternyata bangsa Israel juga adalah Allah di sini Elohim. Nih saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya. Ani amarti, bukankah aku sudah mengatakan Elohim atem, tuh jelas nih Elohim atem, kalian adalah Allah, kalian adalah ilah. Yubnei Elion kulhem. Jelas di sini. Kau baca di dalam bahasa Ibraninya, ternyata bangsa Israel itu adalah Elohim. Kau baca Keluaran 7 nomor 1, Musa juga adalah Elohim. Apa istimewanya kalau disebut Elohim? Kau baca sekarang ya KPR 3 nomor 13, Yesus adalah hamba Allah. 1. Kau baca Yohanes 20 nomor ke-17. Apa yang dikatakan Yesus? Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Kalau Yesus punya Allah, Yesus punya ilah, kenapa kau tidak menyembah ilahnya Yesus? Hanya kami yang menyembah ilahnya Yesus. Ya. Joseph bahas uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, objeknya tetap Allah. Tapi kalau dalam Kristen ada anak, ada Roh Kudus, ada Bapa, yang jelas ketiganya adalah pribadi yang berbeda. Sedangkan Tuhan kami sudah diakui oleh orang Yahudi sendiri di dalam Rasag, ya. Coba aku bacakan. Anallahu rabbuka alladzi akhrajtuka min baladi Misra min bait al-ubudiyah. Orang Yahudi mengaku kalau Tuhannya itu adalah Alef, Lamet, Lamet, He. Ya, Alef, Lamet, Lamet, He. Jelas Tuhannya Allah. Lah kalian Tuhannya Roh Kudus. Pertanyaan saya, di manakah Musa nyembah Roh Kudus? Di manakah di dalam Torah ada tertulis Roh Kudus? Sampai dunia kiamat kurang 2 hari tidak pernah ada Roh Kudus di dalam Torah. Jederkon, bobok. Bang RK boleh kasih kita Boleh. kita menang debat kalah PK. Guys, mana nih tap-tap layarnya? Ya sudah diam. Oke, terakhir, mumpung lagi hangat, Bang Kores, Bang Nandar, coba perhatikan. Anda jangan mau membodoh-bodohi, mentang-mentang Anda pengikut Nabi kalian yang ummi. Perhatikan, ketika Anda membawa data, Rasak itu ditulis oleh siapa? Dang, kamu jujur gak? Rasak itu ditulis oleh siapa? Rabi Sa'adia Gaon. Kenapa Rabi Sa'adia Gaon menggunakan alif lam lam ha dalam bahasa Ibrani? Karena pada saat itu dia menulis di bawah kekhalifahan Abbasiyah, tahu nggak? Jadi Taurat Ibrani, perhatikan teman-teman, ini jangan mau dibodohi oleh dia. Kenapa disebut alif lam lam ha? Itu bukan untuk menunjukkan ilah kamu. Kenapa? Saya sudah menantang kamu terlebih dahulu. Ingat pertanyaan saya, kalian berdua nggak ada yang jawab. Di mana di dalam Imamat 16 ayat 34, disitulah salah satu hari orang Yahudi hanya orang Yahudi lakukan dan digenapi oleh Kristus sendiri, yaitu tentang hari pendamaian. 1 tahun yaitu disebut dengan hari Yom Kippur. Kalau memang kamu menggunakan tafsir Rasak Rabi Sa'adia Gaon, saya tantang kamu, apakah Islam juga mempersembahkan kurban di mesbah di mana masjid kalian berada? Maco. Sudah wanti-wanti di dalam Al-Quran, Allah berfirman dan tidak akan senang orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti jalan mereka. Islam malah mendakwahkan seperti halnya Nandar, supaya Yahudi sama seperti Islam.
Kena kau. Ceder kon. Sudah wanti-wanti nabimu bersabda dalam hadis, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa bertasyabuh menyerupai suatu kaum tersebut, dia bagian dari kaum tersebut. Saya menunggu MUI memanggil kamu, tau nggak? Saya menunggu koalisi pro Palestina yang kemarin 2 Desember demo di Monas, nunggu nangkep kamu. Mereka mati-matian membela Palestina, kamu malah memakai orang Yahudi untuk membenarkan Islam. Kasihan saudaramu di Palestina. Tapi saya nggak mau bahas itu, Nandar, itu nggak penting sebenarnya. Tapi saya mau nyentil kamu aja supaya paham. Kores, perhatikan. Kamu mengatakan tidak ada kata-kata hakikat dan pribadi. Stop pakai kata-kata itu. Oke, saya minta kalian berdua stop menggunakan kata tauhid. Nggak ada di Al-Quran kata tauhid. Kenapa kalian selalu mengajarkan, oh agama kami tauhid, tauhid? Mana ada di dalam ayat Al-Quran kata tauhid? Huruf tauhid mana ada di dalam Al-Quran? Hah? Bahkan perhatikan, ketika Kores mengatakan otoritas tertinggi orang Kristen adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Anda berbicara dengan orang Katolik. Otoritas kami bukan pada pribadi per pribadi. Otoritas kami adalah Tuhan Yesus beserta para rasul yang dalam Matius 16 ayat 18 mengkaruniakan kepada Petrus. Dan sampai dengan ini suksesi Petrus itu ada di dalam Paus Leo ke-14. Dan dialah yang kami dengarkan melalui magisterium gereja. Bukan Edis, bukan RK, bukan Joseph. Jadi kalau saya salah, Bang RK salah, si Edi salah, kami bukan yang punya karunia infalibilitas, paham kau Islam? Kau ternyata nggak ada apa-apanya, Ndang. Kau kan belajar Katolik, kau tegur temenmu ini, salah. Otoritas tertinggi Katolik bukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu teologi, itu keimanan kami, ketuhanan, bukan otoritas dalam pengajaran. Kau paham itu? Malu aku samamu. Lanjut, Nandar, kulibas kalian berdua habis di sini. Kamu kan bilang katanya, oh Islam itu nggak ada konsep ketuhanan, itu hanya ritual ibadah. Kau beribadah sama apa kalau kau bukan beribadah sama Allahmu? Jangan kau main-main kau di sini, ha? Kau beribadah sama Allah, sekalipun kau musyrik hanya dalam beribadah, beribadahnya sama Allah. Coba perhatikan di sini. Di dalam kitab ulama kalian, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, di sini dikatakan apa? Sesungguhnya Ibnu Taimiyah telah membuat perkara-perkara baru dalam pokok-pokok akidah, dan ulama saat itu banyak membantah dan membongkar kesesatannya. Kenapa mereka mengatakan Ibnu Taimiyah sesat? Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa zat Allah memiliki anggota-anggota tubuh dan memiliki susunan-susunan. Jadi Allah kamu itu seperti Lego. Iya, nanti saya bukakan bagaimana pemahaman Ibnu Taimiyah. Contoh dalam surah Al-Qalam ayat 42, contoh dalam surah Al-Mutaffifin ayat 23, dan surah-surah lainnya dalam Al-Quran yang tidak ditakwil sama sekali oleh Ibnu Taimiyah. Makanya Ibnu Taimiyah mengajarkan apa yang disebut dalam Islam itu apa? Mujassimah, pemahaman bahwa Allah punya fisik. Jadi jangan bohong, ini data saya. Data saya valid. Kalau kamu mau bantah pakai data, jangan pakai asumsi. Oke? Terakhir 40 detik terakhir saya habiskan. Perhatikan, begini teman-teman. Kalau Anda mau mengajarkan sesuatu, ajaran itu harus jelas. Orang Kristen Katolik kami punya otoritas sekali lagi bukan pada Allah Tritunggal. Dalam artian bukan berarti Allah kami bukan Allah Tritunggal. Ini berkaitan tentang otoritas pengajaran. Allah Tritunggal Maha Kudus melalui putranya yang terkasih Tuhan Yesus Kristus telah memberikan otoritas kepada para rasul. Ya. Makanya nanti di dalam 2 Tesalonika 2:15 dikatakan berpeganglah teguh pada ajaran yang kamu terima. Makanya orang Kristen Katolik mendengarkan ajaran para rasul, suksesi apostolik. Ya, nah sekarang saya tanya, dalam konsep ketuhanan Islam ada Salafi, ada Sunni. Islam pakai otoritas yang mana? Kalau Anda bilang Tuhannya sama, saya sudah buktikan Tuhannya beda berdasarkan buku saya. Belum lagi saya buka lainnya. Oke, silakan dijawab itu. Saya kembalikan ke Bang RK. Oke, baik. Terima kasih. Mantap Bang Joseph ya. Pertama, tentang kata pribadi. Saya menggunakan buku Fides nih ya. Ada ISBN-nya lengkap ya. Ini berbicara tentang dari kata Latin yaitu persona. Dan kata Yunani namanya prosopon. Ya, kita perhatikan di sini ya. Nah, pribadi di sini berbicara tentang bagaimana ungkapan cara Allah hadir menyatakan diri kepada manusia. Allah itu satu tetapi ia menyatakan diri dalam 3 cara. Kitab suci membenarkan bukan apakah Allah itu, tetapi bagaimana Allah menyatakan diri supaya dapat dikenal oleh manusia. Bukan lewat yang lain-lain ya. Bukan lewat pohon, bukan lewat kayu, bukan ya. Dan dalam kitab suci ya kita menemukan deskripsi tentang Allah ya. Ia memperkenalkan diri dalam pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Nah ini berbicara tentang pribadi ya. Kemudian saya menghubungkan dengan dan melanjutkan perkataan Bang Joseph tadi. Nah ini sesuai dengan Konsili Nicea tahun 325 ya. Bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Nah di sini berbicara tentang apa sehakikat ya. Konsili Nicea ini dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 465 ya. Konsili Nicea mengakui bahwa putra Allah dilahirkan bukan dijadikan.
sehakikat atau homoousios. Ya, poin berikutnya di sini kita berbicara tentang Allah yang menyatakan diri, ya, di mana Allah yang menyatakan, saya melanjutkan lebih detail lagi, di mana Allah yang menyatakan diri, ya, dari Sang Bapa, ya, kepada Sang Putra, ya, kepada Sang Putra. Nah, ini akan berhubungan dengan Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Masya Allah, luar biasa Tuhanku Yesus Kristus, ya. Nah, sebaliknya, sedangkan aliran kasih dari Sang Bapa kepada Sang Firman dan sebaliknya dicurahkan oleh Roh Kudus, dicurahkan kepada pribadi ketiga, ya, oleh Roh Kudus, ya. Karena memang ini berbicara tentang fungsi hipostasis, ya. Roma 5 ayat 5, dengan pengharapan tidak mengecewakan kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Lalu kita perhatikan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi hubungan relasi antara tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang setara, yang sejajar, yang sehakikat. Ya. Kemudian, poin berikutnya, dia menanyakan tentang apakah Yesus di surga adalah tetap hamba. Di mana ayat Alkitabnya? Saya balik tanya. Di mana ayat Alkitabnya? Tunjukkan dong. Kalau nggak ada, kenapa kamu harus paksa saya harus ada? Buat ada, Yesus adalah hamba. Sabar, waktu habis. Habis, waktu habis. Silakan. Ya oke RK, langsung saja Wahyu 3 nomor 2 dan Wahyu 3 nomor 12. Di situ Cek. Yesus berkata, Tuhanku. Cek dulu, belum itu. Kau Tuh, tadi udah gua okein lu, kok hilang? Sinandar yang pencet tolak. Nah, lu fitnah lu. Lu apa sudah fitnah. Oh, jangan di withdraw. Oke. Ya, jadi langsung aja RK, gampang banget itu Wahyu 3 nomor 2 dan Wahyu 3 nomor 12 gitu kan. Lu gimana sih Katolik ini? Kebanyakan kitabnya ya, jadi nggak tahu kalau Yesus waktu di langit masih berkata Tuhanku atau Allahku atau Theosmou atau Timou gitu. Mudah sekali. Lalu, aduh. Kemudian soal apa ya? Pertanyaan gua, kalian itu ngapain di bumi memberitakan hakikat pribadi dan memberitakan duinatur, yang lain-lainnya lah, istilah-istilah kayak gitu itu kan nggak pernah dikatakan Yesus, Roh Kudus maupun Bapa gitu. Kenapa malah di mirroring gitu loh? Mirroringnya lagi jenaka, lagi nggak ada kata tauhid. Di hadis tumpah-tumpah itu kalimat tauhid, bertauhid itu di hadis banyak. Lu Yosef, kitab lu udah tumpah-tumpah di clipping. Ada apa? Pilemon. Ada apa lagi? Barabas. Ada Wahyu. Banyak banget gitu kan. Kagak ada satupun hakikat pribadi, tapi kalian kekeh mengabarkan itu gitu. Ngapain? Jadi lu ngapain sih di bumi? Gitu loh, bre. Jangan mirroring sesuatu yang jenaka, lemah gitu. Gue counter baliknya gampang sekali. Dan setelah dia bawa mengenai Salafi itu bahasnya kemusyrikan bukan ketuhanan, akhirnya RK pun kena tabok kembali ya kawan-kawan. Dia cari data yang lain. Gue jadi ingat ketika dia bawa website, ketahuan ternyata websitenya website Karisteng. Dia tutupin itu. Lalu apa mengenai Ibnu Taimiyah? Perhatikan bre, Ibnu Taimiyah pun ketika dia berkata seperti itu yang lu bawa datanya dan belum ada konfirmasinya gitu, itu tidak separah apa yang terjadi pada kalian di TikTok 2025 penghujung tahun ini bre. Gak separah itu. Bayanginlah kawan-kawan RK, Yosef gitu loh, kalian tuh hancur-hancuran tahun ini, membuktikan kalian tidak akan pernah bersatu sebagaimana nubuatan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah lu bilang kayak begitu, ada rame nggak? Nggak ada. Coba sekarang Yesus punya Tuhan, kayak gimana kalian hancur-hancurannya? Terbagi dua kelompok, saling mencaci maki. Belum perkara itu Yesus tetap hamba, terbagi dua kelompok, saling mencaci maki. Dan ini yang terbaru, dulu-dulu kan ada Unitarian, Jesus only, hancur-hancuran kalian. Belum sekarang yang terbaru, infonya apa?
Bible memperbolehkan poligami. Lu mau bawa Ibnu Taimiyah untuk remis? Enggak, boleh, nggak bisa remis. Insya Allah kalian yang tergabung dalam para penghujat Islam akan hancur-hancuran sampai akhir zaman dan nggak akan pernah recovery untuk itu. Nggak akan pernah berdamai kalian. Ini nubuatan dari Allah sedang terjadi untuk kalian. Dan perhatikan, ratusan ribu Kristen percaya dengan apa yang dikatakan Edis. Yesus punya Tuhan, Yesus tidak setara dengan Bapa. Jadi apa kabar ini? Kristen-Kristen mainstream Tritunggal. Ini dikontra habis-habisan oleh Edis gitu. Walaupun kalian berdua bersatu dalam membenci Islam karena nabinya itu bisa berjuta-juta jiwa pengikutnya tanpa bantuan Romawi, ya. Tapi dalam kekristenan internalnya sendiri, kalian itu saling tusuk-tusuk di belakang, berdarah-darah, bre. Apapun RK, apapun Yosef yang lu katakan mengenai kekristenan yang benar menurut bapak-bapak gereja kalian, itu tidak ada harga dan nilainya di mata Edistarian, di mata Protestan, di mata Unitarian, di mata Jesus only atau modalism. Nggak akan ada harganya itu bapak-bapak gereja kalian. Ya gue sih wajar-wajar aja ya, make sense gitu. Karena bapak-bapak gereja nama-namanya nama-nama Italia. Aduh, batuk kemenangan dulu. Jadi sekali lagi, pertanyaan gue kenapa belum dijawab ya? Kalian itu ngapain di bumi gitu loh? Memberitakan kata-kata yang gak pernah diajarkan oleh Yesus sendiri. Ngapain kalian tuh di bumi tuh ngapain? Gue pengen tahu. Memberitakan Injil, tapi Injil yang kalian ajarkan itu gak diajarkan oleh Yesus. Hakikat dan pribadi. Itu skakmat untuk kalian, terutama kawan Katolik kita yang dua ini. Thank you. Silakan, Kanda. Baik. Ya, jadi si Joseph ini tampilan aja Arab. Masa tauhid ditanya? Aduh, tampilan Arab ya, Joseph. Lu baca nih, secara bahasa tauhid berasal dari kata bahasa Arab wahada, yuwahidu, wahidan, yang artinya mengesahkan. Ya, itu di mana? Di dalam Quran surat Al-Ikhlas sangat jelas. Qul huwallahu ahad, itu tauhid. Sekarang kalau saya balik tanya, di mana Tritunggal tertulis? Edis Sidabutar mengatakan, saya 20 tahun belajar tentang Alkitab, sudah hatam puluhan kali, tidak ada Tritunggal di dalam Alkitab, itu baru. Bertanya tauhid, ternyata di mana ada kata tauhid, dia nggak ngerti tauhid itu mengesahkan Allah. Ya, nih gua baca. Sekarang Tritunggal di mana tertulis? Ternyata ayat yang berbicara tentang Tritunggal itu ayat palsu. 1 Yohanes 5 nomor 7. Kita lihat pendapat bapak-bapak gereja Katolik. Ini gereja Katolik ini. Ya, karenanya bagian ini pasti tidak asli. Ini dari gereja Katolik, dari kitab Ende, Jederkon. Ini tidak asli ayat-ayat tentang Tritunggal. Ini malah bahas Ibnu Taimiyah, bahas apa? Bahas uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kau bahas uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, tetap Tuhannya Allah. Kalau kalian, Bapak bukan anak, anak bukan Yesus. Ya, Yesus bukan Bapak, Yesus bukan Roh Kudus. Kenapa? Karena kalian bingung menetapkan siapa Tuhan yang sejati. Terus si Joseph bilang, Nandar, itu tafsir rasa kamu nggak tahu itu apa. Rasa itu Rabi Sadia Gaon. Nggak ada kaitannya dengan kekhalifahan Abbasiyah. Tunjukkan data dan faktanya kalau kekhalifahan Abbasiyah menginterpretasi iman Yahudi di mana? Langsung si RK langsung bobok. Di mana kekhalifahan Abbasiyah mengintervensi iman Yahudi? Kamu tahu nggak rasa itu tahun berapa? Di mana datanya? Ini kitab Yahudi berbahasa Ibrani. Ya, Abbasiyah belum tentu kekhalifahan Abbasiyah bisa baca begini. Gimana sih lo? Jelas-jelas ini dari Rabi Yahudi sendiri mengatakan kalau Tuhannya orang Yahudi itu bernama Allah. Saya bacakan. Anallahu rabbuka alladzi akhrajaka min baladi Misra min bait al-ubudiyah. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan kalian, kata Rabi Sadia Gaon. Ya, akhrajtuka min baladi Misra min bait al-ubudiyah. Nah, itu makanya belajar, Cep.
tauhid aja nggak ngerti. Pertanyaan saya, kalau Tuhan Kristen sama dengan Yahudi, di mana Musa nyembah Roh Kudus? Nggak ada loh ya. Cari sampai dunia kiamat kurang 2 hari. Ada nggak tertulis Roh Kudus di dalam Torah? Mampus kau, tidak bakal ada. Karena Musa tidak pernah nyembah Roh Kudus. Cecer kon, bobok. Aduh, kita menang debat kalah PK ini gimana nih? Aduh, nggak ada sultan nih ya. Udah, Joseph, jangan gemeteran Aduh, gak tega. Sep. Apa? Kerasin Josephnya aja, Res. ini. Bang Biar Joseph nggak duluan. tambah mewek pada waktunya. Bang Joseph duluan atau saya duluan? Aduh, nggak tega aku. Bang RK dulu aja, Bang RK dulu. Oke, Silakan. terima kasih banyak. Ya, poin pertama ya Nandar ya, saya belum menjawab yang tadi ya. Kamu menjawab dalam Mazmur 82 ayat 6 ya. Makanya saya bilang kamu ini terlalu banyak on ya, makanya membaca tapi mau framing gitu. Memang tujuan memframing, tapi memang kami orang Kristen memang menganggap itu sebagai sebuah di dalam Mazmur 82 ayat 6 yang kau bawakan tadi Nandar, itu kan huruf kecil semua kan? Nah, ini. Ya. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Huruf kecil kan? Ya kan? Nah, berbeda dengan Yesus nih. Yohanes 20 ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan huruf kecil gak? Huruf kecil atau huruf Bunda, besar? semangkut, Huruf terima besar. kasih. Jangan potong Nandar, fokus. Ya Tuhanku dan Allahku, yang Nandar bawakan tadi huruf kecil, tetapi pengakuan Thomas ini huruf besar. Ya, jadi pahami dengan baik ya Nandar ya, pahami dengan baik. Jadi kau nggak usah framing. Kemudian masalah Yohanes pasal 20 ayat 17 yang Nandar bawakan. Nah, kemudian dengan Wahyu pasal berapa yang Kores bawakan tadi, itu kan menggunakan kata Allahku. Nah, di sini berbicara relasi antara Sang Bapa dan juga Sang Putra itu sebagai firman Allah yang sehakikat dengan dia, yang sehakikat. Ya. Jadi di situ Allahku dan Allahmu ada konjungsi. Ada penghubung. Di situ lihat konteks di mana ada hubungan antara perpembicaraan antara Yesus dengan ada pembicaraan dengan Marta dengan Maria Magdalena pada saat itu. Nah, kalau berbicara dengan Maria Magdalena pada saat itu, hubungan kedudukan Maria Magdalena dengan Allahnya, hubungan relasi antara Yesus sebagai firman Allah dengan Sang Bapa itu. Relasi itu adalah relasi yang kekal yang tak terputus sebab aku dan Bapa adalah Esa. Makanya dalam Konsili Nicea tahun 325 yang saya tunjukkan itu adalah sehakikat. Nah, kalau sehakikat Kores, saya balikin nih Kores. Firman Yesus kan kami percaya firman itu adalah Allah. Terkecuali Kores mau mengatakan bahwa firman itu bukan Allah. Kecuali Kores mau mengatakan firman Allah itu bukan Allah. Nah, bisa tuh baru bilang firman itu diciptakan. Ya, sekarang pertanyaan saya, firman Allah itu pencipta atau ciptaan? Saya tanya kepada kalian berdua langsung nih. Kenapa kami mengatakan Yesus itu firman sebagai firman Allah, Sang Sabda itu sehakikat dengan Sang Bapa? Karena firman itu adalah pencipta. Kecuali Kores mengatakan Allah, firmannya Allah itu adalah ciptaan. Bukan pencipta. Nah, sekarang kalau firman Allah itu adalah ciptaan, kapan Allah menciptakan firman? Dengan apa Allah ciptakan firman? Itu pertanyaan saya itu. Kapan Allah ciptakan firman? Ya, dengan apa Allah ciptakan firman? Untuk apa dia ciptakan firman? Apakah dia belum punya firman sebelumnya? Allah seperti apakah ini? Itu pertanyaan dari si Dora. Ya, kemudian terkait di mana tertulis kata Tritunggal, ya, oke, it's okay. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 11. Kami percaya Alkitab Megasum dan isi lisan. Ya, sebab itu berdirilah teguh dan berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ya, secara tertulis pengajaran Alkitab, secara eksplisit dalam Alkitab tidak ada, tetapi secara pengajaran dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sehingga secara lisan mengajarkan kepada bapak-bapak gereja, Theophilus dari Antioquia mengatakan tentang Tritunggal Maha Kudus. Ya,
Ya, ada banyak hal lagi ya. Theophilus dari Antioquia. Kemudian Santo Paus Clement itu pun mengatakan tentang Tritunggal Maha Kudus. Nah, ini tradisi lisan sesuai 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-11. Ya, simple itu, simple banget ya. Nah, terkait ini ya, Nandar, tolong dong kalau bawa data tentang tauhid tadi kan Bang Joseph tanya, kamu bawa data AI terus. Kenapa otakmu nggak berkembang-kembang sih, Nandar? Selalu data AI yang bawa, selalu kayak orang nggak sekolah aja kau, Nandar. Malu loh saya, kamu bawa data AI terus. Kami dari tadi bawa data buku, jelas. Kamu AI. Tahu malu, Nandar. Ya. Nah sekarang Yesus sebagai firman Allah. Iya, firman Allah ya, kalau dia sebagai firman Allah, dia terangkat ke surga, apakah dia hamba? Firman Allah ya tetap transenden, bukan hamba. Selesai, silakan Bang Joseph lanjut. Oke, baik, saya langsung jawab ya. Sekali lagi, ketika Anda mau membantah data saya, bantah data dengan buku. Betul Bang RK, kita ini bersikap lemah lembut kepada mereka, tapi mereka sendiri nggak tahu diuntungnya. Saya bawa buku, Kores. Ini buku saya valid loh. Kamu bilang katanya belum dikonfirmasi. Ulama kamu itu lebih pintar daripada kamu, atau kamu lebih pintar daripada ulama kamu? Lihat di sini, coba perhatikan. Nandar, jangan nunduk. Kores, jangan pura-pura tidak melihat. Data saya jelas mengatakan apa? Bahwa Allah memiliki anggota-anggota tubuh. Sedangkan dalam Islam percaya Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang setara dan tidak serupa dengan makhluk. Ini bukti Ibnu Taimiyah itu bukan masalah ritual, ini masalah Tuhan. Kamu paham nggak? Ya? Jadi jangan kamu bilang ini belum valid. Ini ulamamu, perhatikan. Ini buku saya. Ini rekomendasi dari Mufti Tunisia. Perhatikan, ya. Ini ada ISBN-nya, ya. Kemudian ini rekomendasi dari Mufti negara Tunisia. Belum lagi kalau kita baca dalam Perguruan Islam Az-Ziyadah. Belum lagi ini rekomendasi dari Al Ustadz Al Habib Syekh Ibn Ahmad Al Musawwa. Belum lagi saya baca rekomendasi Syekh Muhammad Muhajirin. Jadi yang saya lawan ini bukan orang Islam yang cerdas ini, cuman pelangap-pelongo. Kamu bilang katanya Allah itu sudah bernubuat kalian akan hancur, nggak akan recovery. Sekarang saya tanya, dibanding dengan saya Bang RK atau bahkan Tuhan Yesus, kalau kita sandingkan dengan junjunganmu yang paling mulia, yang paling baginda, siapa yang tidak mendapatkan recovery ketika dia mendapatkan racun? Siapa yang tidak bangkit dari antara kita bertiga nanti? Silakan dijawab. Oke, jangan bahas masalah seperti itu, nanti kamu menampar sendiri nabimu. Saya jawab lagi mengenai 1 Yohanes 5 ayat 7. Anda paham kan diskusi dengan orang Katolik? Saya punya data bapak-bapak gereja. Kamu bilang katanya komentar bapak gereja nggak asli. Bohong, datamu aja nggak jelas kok. Nih, baca di sini 1 Yohanes 5 ayat 7. For there are 3 that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these 3 are one. Perhatikan, Santo Cyprianus dari Kartago di tahun 258 ini mengakui ayat ini asli. And again, it is written. Kamu ngerti bahasa Inggris kan? Ini tertulis, lagi ini tertulis bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya adalah satu. Oke, kurang. Anda merasa bahwa Islam sekali lagi damai? Tidak. Saya tunjukkan bahwa Islam itu tidak damai. Kenapa? Karena menurut data teman-teman, di Bogor itu ada penolakan dari warga Bogor terkait Masjid Imam Ahmad bin Hambal. Karena apa? Aliran Wahabi. Wah, ternyata sesama mereka tolak-tolakan masjid. Padahal logonya bulan bintang, lafaznya Allah. Kenapa ditolak bro, masjid bro? Hah? Ya, silakan. Bang Joseph, jangan pakai bahasa Inggris. Nandar tidak mengerti. Bobok. Oke, Jangan pakai bahasa Inggris, Bang Joseph. Nandar tidak mengerti, Bang Joseph. Jangan ayo, dong. buruan. Res aku dulu ya, Res ya. Boleh. Nanti Kores biar lebih ini banyak. Kau pakai bahasa Inggris atau tidak, Nandar? Udah, di mute ya. Di mute. Nandar, itu Allah kecil atau Allah besar Bekasi Buddha Subangkut? Ya, memang oten-oten ini baik Katolik maupun Protestan dibohongi dengan terjemahan. Nih saya bacakan di dalam Septuaginta. Ya, ini dari Septuaginta nih. Saya bacakan di dalam Septuaginta LXX. Ego eipatewi STK UEI Upisto Fantes. Nah, di dalam bahasa Yunaninya, Kang Alumni, ya, di sini theos, asal katanya theoi. Oke, ini dalam bahasa Yunani ya.
di dalam bahasa Ibrani itu tidak mengenal huruf kecil, huruf besar. Makanya belajar dong. Kalian kalah dengan debater Muslim. Nih, kalian baca nih ya. Ani amarti Elohim. Ada nggak di dalam bahasa Ibrani itu huruf kecil, huruf besar? Bahasa Indonesia, nandar kecil dan nandar besar itu sama ya saya. Kok kamu bisa membedakan Allah kecil, Allah besar? Dalam bahasa Ibrani, di dalam bahasa Yunani tertulis di situ Elohim. Kalau dalam Septuaginta Theos. Jederon. Nandar jangan menggunakan dari IE dong. Aduh. Baik, kita buka. Ini saya buka data dari lembaga pendidikan yang sudah diakui ya. Ada badan hukum ini. Ya, yaitu Pesantren Al-Irsyad ya. Ini yayasan nih, badan hukum. RK, lihat kau, perhatikan di sini. Ya, di dalam bahasa Arab tauhid kabur. Oke, gak apa-apa ya. Di dalam bahasa Arab tauhid adalah masdar dari kata wahada yuwahidu tauhidan yang berarti mengesahkan. Ini badan hukum. Al-Irsyad itu badan hukum. Makanya di sininya ORG. Joseph malah kabur, gimana sih? Jedar kon. Makasih Buddha Semangut. Masa begini aja tidak tahu? 1 Yohanes 5 nomor ke-7 ya. Itu ayat palsu, dibilang ayat asli. Oke, kita buka. 1 Yohanes 5. Oke, kita mau pakai data ya. 1 Yohanes 5 nomor ke-7. Lihat. Nah, ya. Mana nih? Oke, di mana saya? Mana nih? Wah, nggak ada, belum download aku. Baik, kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 5 nomor ke-7, mana ya? Aku sudah download belum nih? Oke, sebentar ya. Ya. Kita lihat. Nih, itu tadi sudah saya bukakan. Ini data dari bapak-bapak gereja itu sendiri. Bahwa ayat ini tuh tidak asli ya, teman-teman, kita lihat nih. Ini ayat ini tidak asli. Ini ayat palsu. 1 Yohanes 5:7 kok dibilang asli? Nggak ada tuh di dalam bahasa Yunaninya. Jeder kawan, Bobok. Tes, lanjutkan. Aku mau ambil buku. Ya, 125. Ini stop aja dulu. Stop aja dulu, nanti Terus diulang gimana lagi aja. dong? Oke, Bobok. Joseph kabur. Thank you Milaila, mantap, jazakallah khair. Kalah debat. Ini saya kan 1:15 ditambah 3 menit 4:15. Nanti 4:15 langsung stop aja ya. Ini Kita gua ulangi lagi aja deh. Asal dong. Sabar. Oke, Si- siap. Nanti si Yosefnya nggak denger gitu loh. Oke, siap. Masa 2 orang aja kalau memang 1 orang PKP. Kemana Bunda Mila mangkut kasih keluar itu, habis uang kah? Itu 17K buat 80 juta ganti studio. Jangan lupa. Enggak, lu. beda. Oh, beda. Yang 80 juta mah Beda. beda lagi. Aman itu. Oke, RK udah kekumpul berapa Kak? 80 juta. Enggak. Kok mah nggak perlu kekumpul-kumpul, langsung ada, jeklek ada. Oh enggak, belum. Nggak perlu Lu donasi. ganti atau enggak sebenarnya studio? Nggak perlu donasi, saya mah. Ada kok. Katanya lu akan ngumpulin donasi. Saya akan Enggak perlu. donasi. Nggak perlu. Oh, nggak enggak ya. Oh ya udah. Bobok. Oke lah, mana nih? Berarti kamu 4 menit ya? Iya, 4:15 nanti udah gitu. Mana stop sih Joseph? Oke, Giliran siap. gua bantah. Siap. Bobok. Nandar, kamu bawa data yang tadi itu harus jelas dong. Yang 1 Yohanes 5:7 kau bilang itu. Nandar, dengar dulu Nandar. Bunda jangan ganggu bocil ya. Nandar, Apa sih lu? yang tadi kau bilang 1 Yohanes 5:7 yang kau bilang itu data palsu kan Bang Joseph sudah bawa waktu 1 habis Siprianus. kita Itu mulai di-invite tenang, dulu waktu dong. Masih banyak. Ya kan 1 Siprianus. Kamu nggak bawa data yang jelas, argumentasi kamu Ini saya pakai ngambang. ayat kok. Sumbernya harus jelas. Iya, Ya itu sabar. dikasih sumber, dikasih tahu itu. Nanti Ininya aku mana lagi si buka Yosefnya nih. diundang dong RK? Sabar, jangan
Bukan live match intinya. Aku nggak bisa join live match. Kok nggak bisa join? Bre? Jangan kabur. Nggak bisa join. Kenapa? Dia udah live tapi nggak bisa join. Kenapa ya? Nih, Coba Les. kamu undang. Iya. Awas jangan kabur ya kalian, gua bawa ini. Batalkan match. Batalkan dulu match. Batalkan match. Orang dari Ini tadi udah nggak nggak match match ini. Ini nggak match ini. Enggak, batalkan dulu dia punya ininya itu. Yang di atas ini. Mungkin dia 18 tahunnya aktif kali. Coba gua keluarin dulu ya. Gua keluar dulu ya. Itu gimana nih? Ya. Oleng Yosef ya. Enggak oleng kepental. Permintaan Up and match, oke, end match. Dah. End match lo. End. Udah. Bobok. Nih, gua ada Bible-nya. Oke. Berarti lo sisa 4 menit ya? 4 menit 15 detik. Oke, silakan pencet. Ya, Pencet jangan begitu, match team lah, pakai match team lah, jangan kayak gitu biar tahu kalian itu PKPK aja kalian kalah gitu. Ini bukan match team ini. Iya itu udah Oke. match team. Udah tinggal accept. Oke. Res. Aku bacakan satu ayat saja ya. Yohanes Boleh, 1:27 ya. silakan, dah boleh. Nah, teman-teman, ini saya punya Bible dalam bahasa Yunani ya. Ini yang kemarin alhamdulillah sama Uniripa menjadi saksi bisu memualafkan orang ketika saya di Surabaya dengan Uniripa ya. Nih, kita lihatnya. Di mute dulu. Ya, di mute dulu. Ini Yohanes 1 ya, pasal kelima nomor 7 kita lihat nih. Dalam bahasa Yunaninya kita baca. Dalam bahasa Yunani itu gini nih. Ya. Hoti treis aisin oi marturontes. Ada treis, ada 3 yang memberikan kesaksian. Langsung ke ayat 8. Nggak ada di sini Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini Bible-mu. Bahkan LAI itu menggunakan ini. Deuterocanon Canonica menggunakan ini. Ini adalah the Greek New Testament. Ya. Ini diakui oleh seluruh dunia muka bumi ini karena di sini tertulis United Bible Societies. Ternyata 1 Yohanes 5 nomor ke-7 nggak ada Putra dan Roh Kudus nih. Kau baca bahasa Yunaninya, ceder kon. Ini buku, ini kitab ya. Lanjut Res, Bobok. Jadi ayat Mantap palsu. Skanda. Soal Yohanes 1 nomor 1 kan Firman adalah Allah katanya ya, RK dan kawan Katolik. Di sana kan Yunaninya kaiteos and hologos gitu. Kok jadi firman adalah Allah? Padahal susunan kalimat dalam Indonesia dan Yunani itu sama. Di sini kan kaiteos and hologos. Kok jadi firman adalah Allah? Nih. Kai dan theos, God, and verb 2 dari Amy. Definite artikel logos atau kata-kata. Kenapa jadi firman adalah Allah? Selamat datang di kebenaran. Jelasin lo linguistiknya. Nih contoh ya. Gua bawain Yohanes 1 nomor 1 dengan semua variasi terjemahannya. Perhatikan. Ini di tahun 1822 dari The New Testament in Greek and English. Terjemahannya A. Nilen. Abadnya sama, tahunnya sama. And the word was a God. Dan firman adalah seonggok Tuhan. Selamat datang di kebenaran. Kok bisa-bisanya lu bilang firman adalah Allah? Apalah kalian ini Kristen Indonesia ini? 29 juga. And the word was a God. Seonggok Allah. The Monetesaron. Dari literal translation of New Testament. And the word was a God. And the logos was God. And God was the word. Apalah kalian ini maunya? Kok bisa-bisanya Kristen Indonesia firman adalah Allah? Apa RK? Ceder kon. Gitu Aduh, loh. kalah PK nih. Nah sekarang Jangan Yosef, kalah PK perhatikan dong. Yosef. Menang debat kalah PK nih. Perkara apa namanya gereja nggak boleh dibangun. Lu perhatikan ini nih. The bloodiest Christian. Udah habis tuh waktumu. Belum dong. 1:15 ya berarti 45 detik dong RK. Kan 4:15. RK nih gimana matematikanya? 1 tambah 1 1 ya? Konflik yang paling berdarah yang melibatkan umat Kristen tergantung pada definisinya. Namun perang 30 tahun merupakan konflik yang paling menghancurkan di Eropa yang menewaskan jutaan orang. Hingga sepertiga dari beberapa wilayah dalam konflik Katolik, Protestan.
Coba dibandingin sama ISIS lah, sama ISIS. Bunda Semanggut. Kesalin nggak Makasih. ISIS sama korbannya Kristen ini? Enggak. Jerkon. Jadi gini Yosef dan RK, gue kasih tahu lu ya. Gue kasih tahu lu sini. Ini gue ngomong dengan kapasitas gue di sini. Dalam dunia bubukin tritung penghujat, gue ulamanya. Wes, keren. Jadi kalau ada orang-orang muslim mau belajar, gue ulamanya. Ulama Tritunggal. Gue masyaiknya untuk perkara ini gitu. Sehingga kalau perkara dialog, bubukin tritung, kalian belajar ke gue. Yang Islam belajar ke gue, Kristen dan para penghujatnya belajarnya ke gue, bukan ke yang lain. Gitu. Thank you. Berat nih ke aku. Nah, ini Makasih baru Bu, closing aja. Das Manggut. Habiskan. Sultan Amerika. Tidak tahu malu. Nandar, kau tidak tahu malu. Kau bilang Apa Sultan sih? Amerika. Kau tidak Apa tahu sih? malu kah? Apa sih lo? Paling Lo kurang yang- lo- paling lo kok kurang yang Sultan panas? Amerika yang paling kurang Lo kok Sultan yang Amerika yang kau bilang panas? itu kasih keluar Lo. singa. Kok lu yang panas sih? Lu mau Lu yang ditabok panas. 2M? Hah? Iya. Lu mau nyobain ditabok 2M? Ayo Itu kok. malu Lu sekali. sama uang Memalukan, kertas 2M. menjijikan loh. Serius. Lu- Serius loh. Serius Nandar, menjijikan loh Nandar. Sultan Amerika. Itu yang dibahas pertanyaan gua. Di mana Roh Kudus disembah Musa? Malah bahas koin. Aduh, kalah itu PK udah, kita. langsung masuk ini RK Yosef. Geli oi. Ini Jerkon. Terima Bobok. Oh Bang Jose, saya. Oke baik. Perhatikan teman-teman. Tadi kan dikatakan bahwa di dalam kekristenan kita pernah mengalami peperangan. Iya, itu di masa lampau. Sekarang udah nggak ada. Udah jarang, bahkan udah nggak ada. Tadi saya bawa datanya tahun ini, Res. Tahun ini di Bogor, nggak usah jauh-jauh di Eropa. Bogor, Res. Bogor, Eropa bagian mana gua tanya? Bogor. Ini kalau naik kereta deket banget nih, berapa stasiun doang, sejam doang dari Jakarta. Bogor, Eropa, tahun 18, 1800-an lagi. Nah, kalau mau yang sekarang, Res, lu bilang katanya ulama bohong, lu ulama sesat ya. Kalau kata Gus Wafi, kata Ustadz Alwan itu dikatakan ulama suku ya, ulama sesat gitu. Kenapa ulama sesat? Kenapa? Karena Kores, karena Nandar, ini nggak pernah mau jujur. Perhatikan, Res, Dar, nih, ini pemimpin gereja kami. Paus Leo ke-14, ada gereja Ortodoks, ada gereja Presbiter, ada gereja Anglikan di belakangnya, ada gereja Armenian, ada gereja Lutheran. Ini kami berdoa bersama di tempat di mana pada mulanya konsili pertama kali dilakukan di Nisea. Saya tantang kamu, di mana Syiah, di mana Sunni, di mana Salafi bisa sholat bersama, doa bersama. Ceder kon! Hah? Mau nggak lu sholat di Karbala tempatnya Syiah? Mau? Mau nggak, Dang? Ngangguk dong kalau mau, ntar gua sponsorin ke Karbala, sholat sana di tempatnya Syiah. Atau mau nggak sana pergi ke Arab, doa di depan makam Muhammad, kalau nggak lu diusir sama askar gara-gara doa di depan makam dianggap bid'ah. Mau? Kamu bilang kamu ulama, sadar kalian itu adalah penipu ulung bagi orang Islam. Gua kasihan sama Islam yang mau benar-benar belajar ditipu. Tapi nggak usah dibahas lebih lanjut karena keselamatan kita tidak bergantung pada kebenaran Islam, karena kebenaran itu hanya milik Kristus dan gerejanya. Oke, perhatikan. Ketika Anda membahas tentang konsep dari ketuhanan Yesus adalah firman Allah yang kemudian kamu bahas secara linguistik Yunani, ya perhatikan. Yesus dikatakan a God, ya perhatikan, karena ada kekurangan secara bahasa Yunani tentang definite dari artikel, dari kata theos, ya tidak ada kata tidak ada kata en, ya kita bahas di sini. Saya nggak tahu ya Anda mengerti bahasa Inggris atau enggak, soalnya tadi saya pakai tampil data bahasa Inggris saja Anda nggak ngerti. Ini datanya, perhatikan di sini, ya di sini, ya. Another common confusion in John chapter 1 verse 1 come from the fact that in Greek there is no definite article in front of the word God, theos. Ya. Jadi ada kata dan firman itu adalah Allah. Nah, ini adanya asumsi, ya asumsi karena tidak adanya definite article. Ya, makanya harus ada indefinite meaning atau perkataan atau arti yang seharusnya ditransliterasikan dengan adanya artikel e. Makanya kamu bilang harusnya Yesus itu dikatakan seonggok, begitu kan, kebingungan kalian kan? Ya. Ini tidak menjadi permasalahan. Kenapa? Karena apa? Perhatikan. In many instances in which English would not include the word the Greek text include it. Jadi ada beberapa teks Yunani yang memasukkannya, ada.
Ini Islam otaknya masih mikir bahwa Alkitab kita hanya punya satu manuskrip. United Bible Society yang kamu pakai, coba saya jujur sama kamu. Coba jujur sama kita semua, Nandar. Itu United Bible Society dipakai nggak? Sama siapa aja? Sama gereja mana aja? Dari aliran mana itu? Karena kan sekali lagi kamu ngomong sama orang Katolik, Dang. Ya, harus jelas. Oke. Kemudian perhatikan, ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan, ini dari tadi gue lihat-lihat nggak dibahas nih sama Kores sama Nandar. Ini gimana Allah lu dikatakan punya anggota-anggota tubuh dan memiliki susunan-susunan. Tuhan lu Lego ya? Ini dari tadi nggak dibahas buku gue. Gue udah tunjukkan ISBN, udah tunjukkan rekomendasi dari para ulama. Saya tanya, kenapa Ibnu Taimiyah yang tadi di awal kalian bilang katanya bukan masalah konsep ketuhanan, ketika gue tampilin datanya kalian langsung berusaha untuk memutarbalikkan fakta. Ini data saya sudah bilang, saya janji saya bukakan. Kemudian Bang RK, tadi di awal kita dengar katanya kita dari tadi dipojokkan dengan narasi-narasi tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab dari siapa? Dari seorang yang mereka kutip, yaitu Edis. Tapi gue mau tanya dulu, lu familiar nggak dengan orang, gurunda lu sendiri yang mengatakan Allah yang perkasa, Allah yang kekal itu Muhammad? Lu inget gak beberapa tahun lalu Zuma dipanggil sama ulama-ulama disuruh syahadat ulang? Karena mengatakan Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad. Menurut lu sesat gak kira-kira? Gak usah jauh-jauh ke Edis ya. Zuma dulu urusin. Jadi seperti itu ya. Silahkan Bang RK lanjut. Oke. Nah, untuk mengingat memori itu, saya putarkan kalian ini. Majelis Ulama Indonesia Pusat menetapkan fatwa pemahaman Muhammad itu adalah Allah adalah perbuatan menyimpang dan menyesatkan. Yang dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal, siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya benar kata Bang Joseph, urus dulu Bang Jumanya. Makanya saya dari tadi udah bilang, dari awal kan saya bilang, gak usah bawa-bawa nama orang di sini, ya kan? Gak usah bawa-bawa nama orang, urus dulu kita ini, ya urus dulu kalian gitu. Maka saya bilang debatlah profesional, gak usah bawa-bawa nama orang di sini. Dari awal saya sudah bilang, akhirnya ketampol kan, disyahadatkan ulang. Nah ini gue jawab nih dua pertanyaan, lo berdua sekalian. Kan tadi gue tanya tuh ke si Kores kan, di mana Yesus adalah hamba ketika di sorga? Beban pembuktian itu di Kores. Tetapi Kores menunjukkan data dalam Wahyu tadi 3:20 dan juga Yohanes 20:17. Sudah saya bantah, sudah saya jawab. Berbicara kedudukan yang berbeda. Tetapi di situ adalah relasi antara dia sebagai sang firman, sang sabda dengan sang Bapa itu. Kan sudah saya bantah, sudah saya jawab. Ya, kemudian Nandar, nih, kau lihat nih bagian Nandar nih. Nih. Ketampol dua-duanya. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan ya. Jadi dikatakan sebagai Allah. Musa pun dikatakan sebagai Allah. Allahnya Israel. Tetapi apakah Musa adalah Tuhan di atas segala Tuhan? Raja di atas segala raja? Kan enggak. Hanya Yesus dong. Bang RK, coba tambahan. Baca 1 Korintus 8 ayat 5 sampai 6. 1 Korintus 8 ayat 5 sampai 6. Oh, karena begitu hanya ada satu Allah saja ya? Iya, ayat 5-nya itu menekankan. 1 Korintus 8 ya? Ayat 5. Iya. Dang. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut sebagai apa ini Nandar? Endang, jeder, kondang. Endang, jeder. Baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak apa nindang? Dang. Huruf kecil, Dang. Dan banyak Tuhan yang demikian. Nah, itulah cocok, Dang. Ya, gak usah lah. Saya gak mau framing-framing lah. Kalian dari tadi gak bahas tauhid kalian loh. Malah dari tadi promosikan Bible, Alkitab. Kasihan, kalah debat, kalah PK, memalukan. Aduh, Bun, sabar Bun. Nanti pas PK aja Bun, Buddha semangkut.
Ayo, Joseph. Res, aku dulu ya, Res ya. Oke. Ya. Memang orang Katolik ini nggak berilmu nih, si Joseph ini mewakili bukan semua Katolik ya. Debater Katolik, si RK dan si Joseph ini sudah saya bilang di mana original teks itu mengenal huruf besar dan kecil, apalagi bahasa Ibrani. Si Joseph bilang di dalam bahasa Yunani nggak ada kata dodol. Ini sebu. Memang tadi botol minta ampun. Kita lihat teman-teman ya. Makanya belajar. Nih bukunya nih. Ya, belajar bahasa Yunani dong. Masa kalah sama gua? Di dalam bahasa Yunani itu ada kata kurie, krie. Itu namanya vokatif. Ceder kan, bobok. Dari tadi blunder mulu. Nandar, kamu tahu nggak UBS itu apa? Nih, Katolik aja tanya, uskupmu tanya, ya, kardinalmu tanya, pausmu itu sekarang, ya. Jelas-jelas Katolik itu ini lembaga resmi loh. Ini badan hukum. Ini LA ini lembaga. Kerjasama Gereja Katolik dan ini Bible resmi ya, Bible resmi. Ini Bible original text ya, ini bukan terjemahan. United Bible Societies. Mana tadi? Saya tanya sama kamu, di mana ada Bapa di sini? Di dalam bahasa Yunaninya, ini Yohanes 1 ya, Yohanes 1 Yohanes 1:5 Yohanes 1 pasal ke-5 ayat ke-7 saya baca di dalam bahasa Yunaninya. Hoti treis. Ada 3, haisin hoi maraturontes, ada 3 yang memberikan kesaksian. Di mana Pader? Di mana Pader? Di mana Penium Hagion? Nggak ada, langsung ke ayat 8. Kamu tahu nggak UBS ini berasal dari mana? UBS itu berasal dari Codex Sinaiticus, kodeks tertua bahasa Yunani Perjanjian Baru. Cederkon, saya tanya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus tertulis dari kodeks yang mana? Sampai dunia kiamat kurang 2 hari, tidak ada kodeks tertua yang mencantumkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kan ada lagunya dari Ariel. Banyak yang bilang aku malaikat cintamu itu bohong, itu banyak. Habis ini habis Yosef sama RK, apalagi bawa ininya Gurunda ya. Perhatikan bedanya Gurunda sama Edis gitu. Edis kalian injek-injek. Kalau Gurunda kami benarkan sesuai dengan yang Yahudi bilang. Tapi sebelum ke sana, perhatikan ini. Tadi Yosef, lo itu janjinya bukakan mengenai jurnalnya Ben Shomer atau Benjamin Shomer, tapi lo takiyah Korintus, lo ke Ibnu Taimiyah. Kenapa lo ke Ibnu Taimiyah? Karena ketika lo bawa soal Wahabi bantai-bantai perkara kemusyrikan, gua counter. Akhirnya lo lari ke Ibnu Taimiyah. Ingetan gua tuh ingetan gajah. Jadi lo nggak bisa takiyah Korintus Yosef depan gua. Lo itu kena bubuk soal perkara kemusyrikan. Yang dibahas ketuhanan, lo bahas kemusyrikan. Akhirnya lo lari ke Ibnu Taimiyah. Tapi gondoknya apa? Di Ibnu Taimiyah nggak ada konflik. Macam Katolik Protestan perang 30 tahun. Nggak ada konflik di sana. Emosi. Gua bongkar-bongkar terus takiyah Korintus lo. Sekarang ya, apa yang lu bawain data soal doa bersama itu apa maksudnya? Itu yang perang-perang jutaan jiwa mati, Katolik Protestan, hidup lagi gara-gara itu. Jangan pernah melupakan sejarah. Ketika kalian teokrasi wahai Katolik, darah tumpah-tumpah. Lu mau jadi Jepang, dulu bantai-bantai perang dunia 2, sekarang jualan hentai. Mau kayak gitu maksudnya Katolik? Iya. Enggak bre.
Kami tahu dan kami waspada. Bagaimana kalau Katolik menguasai dunia? Kami tahu dan kami waspada gitu, Yosef. Oke, berikutnya sekarang soal Allah yang perkasa. Sini RK, perhatikan sini. Ini gue bantai Katolik sama Protestan langsung sekaligus ya. Dua-duanya langsung gue bantai. Ini Yahudi punya Habat. Untuk Yesaya 5 nomor 6 ya. Ini udah gue blok Yesaya 9 nomor 5 kalau di Yahudi. Sekarang kita translate. Karena seorang anak laki-laki telah lahir baru untuk kita, seorang anak laki-laki telah diberikan untuk kita, dan kuasa ada di pundaknya, dan penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, menyebut dia siapa? Raja damai, dan selamat datang di kebenaran. Terjemahan kalian yang sesat terjemahan kalian. Kaget mukanya kaget ya. Ini ya, kalian lihat habat.org. Yesaya 9 nomor 5 nih nanti. Jadi kalau Kristen semua nama ini dikasih kepada manusia berkelamin, kalau dalam Yahudi nama yang dikasih kepada manusia berkelamin itu hanyalah Raja Damai. Sisanya ini Tuhan, gelar-gelar Tuhan. Baru nyadar Katoliknya. Next. Si Yosef lucu, au dia. Karena dalam bahasa Yunani nggak ada a sama e sama n katanya. Ceper kon. Lu kira Yunaninya Yesus ini nongolnya di Cigon Mewah atau di Citorop gitu? Aduh, kalah PK kita. Dalam Yunani, dalam Yunani gue kasih tahu, definite artikel itu ada 4, ada ho, ada ton, ada toi, ada tou. Nah, nanti itu masuknya ke dalam 4 klausa kata benda punya Yunani. Definite artikel ngikutin bentuk kata benda yang ada 4 klausa. Sebenarnya 6, tapi yang dikasih definite artikel itu ada 4. Kalian mana ngerti sampai sini? Mana ngerti kalian sampai sini? Jadi nggak ada au apa lu mau ini lu apa mau gamelan ya dalam Yunani nggak ada au gitu kan. Jadi dijawab aja yang benar gitu loh. Kalau misalnya kaitheos and hologos itu maksudnya adalah then the word was a god, kenapa dalam LAI menjadi firman adalah Allah? Dia ngambil tata gramar linguistik yang mana sebenarnya? Silahkan dijelaskan kawan-kawan Katolik. Gua tahu kalian kan jago Vulgata Latin ya. Siapa tahu Yunaninya jago juga gitu. Gua terus terang kalau Latin gua belum bisa Latin gitu. Paling gua cuma extra ecclesiam nulla salus asik atau personae una substantia asik. Gue cuma yang gitu-gitu doang gua. Belum sampai belum enggak sih. Aduh, teman-teman. Jadi tolong dijawab. Berikut juga RK, kenapa gua diutangin mengenai Wahyu 3 nomor 2 dan Wahyu 3 nomor 12 ya. Tolong itu dijawab juga, kenapa ditinggal gitu. Dan berikutnya pertanyaan gua yang sebelum-sebelumnya belum dijawab juga, kalian ngapain di bumi? Mengenai hakikat dan pribadi. Oke, thank you. Bobok. Res, ada suaraku nggak, Res? Halo, 1. Masuk. Diterima dulu. Sabar dulu. Ini udah setengah 10. Kami tanggapin, dengar Nandar. Ya, Kamu coba. bego masalah ini. Tuh kan tuh body shaming gua dibilang. Makanya gua bilang. Parah ini anjir sikat tempat. Sabar dulu. Lu apa-apa gua dibilang bego. Gua nanya nih Jangan Ya puluh 2 atas bawah. Iya. Nah, ini kan kami tanggapin. Terus Ya. kamu closing, kami closing gitu. Lu yang pertama. Lah kami yang pertama ya kami yang di akhir dong. Gimana sih? Loh. Makanya gue bilang lu bego masalah ini. Ini kan Gimana, kami Res? tanggapin. Ya. Lo closing, kami closing. Gitu. Kok Gak ngamuk? ada suara, Res. Di mute lu, Kores. Gak ada suaramu. Apa sih Kores gak jelas, ngamuk gak jelas. Pantomim. Gimana Gua Res? itu Udah. Makanya gue bilang lu masalah gimana ini sih? kan Anda Ingatan lu macam cicak, tau gak lu? enggak lah, memang kenyataan gitu kan. Ini kan kami tanggapin. Memang kelihatan kayak cicak. Habis Enggak itu- gini RK, Gak gini. bisa Lu gitu kan dong. opening statement lu pertama, closing statement lu terakhir.
Jadi nanti pas gua nanggapin, gua langsung closing, baru Iya. lu closing. Nggak Kita bisa aja gitu, sekali. itu enggak Oh, itu enggak itu gitu. dia. Kemarin begitu. Biasanya begitu, Dodol. Enggak kayak gitu, enggak ada, jangan bohong. Itu kan. Kok jangan bohong? Lu Enggak bisa gini, kayak gitu, enggak bisa, lu enggak gimana- bisa. Lu sekarang gini, setelah bagian gua sama si Kores barulah gua Kami tanggapin, lo Res. closing, kami closing. gimana Res? Enggak, Karena kita debat. gini aja. Gua nanggapin, gua closing, abis itu lu closing. Lu udah dapat. Enggak bisa kayak gitu. Kok nggak bisa? Nggak bisa kemarin kayak gitu. Enggak, kemarin enggak kayak gitu. Enggak, kemarin enggak kayak gitu. Kemarin begitu. Kemarin nggak kayak Kanda Nggak, ulang, Kanda. gua menghindari. YouTube ya Kanda. Enggak. Gua buka ya. Mau Jadi ngerti? kami Kalian itu tanggapin. begitu kemarin loh. Kami tanggapin, habis itu kamu closing, kami closing. Lu biasa. Nggak bisa RK, lu closing terakhir itu enak bre. Closing terakhir itu enak. Kalau Kelas- misalnya kita nggak 2 kali, nggak imbang. Iya, gimana Sama sih? aja. Gimana Bang Joseph? Ya sebenarnya kalau masalah enak gak enak kan kita juga pembukaan di awal. Iya. Iya, maksud saya gini. Lu pembukaan Lu awal enak karena ketika kami udah opening statement kalian langsung nanya. Hah? Kami Iya. prolog loh. Gak nanya. Nggak gini. Iya, lu gua prolog. tengahi, Abis itu kita prolog. Abis itu kan kalian langsung nanya. Itu enak juga, itu keuntungan. Res gue tengah ini. Jadi gini Oh, iya. Kak, ini nanti 8 menit kalian berdua. Setelah 8 menit kalian berdua, terus kami tanggapi. Habis itu kami closing. Setelah itu kalian closing, paham nggak? Sabar, saya gak mau. Bang Joseph gimana? Oh nggak mau. Res gimana Res? Nggak mau katanya. Biasa. Gimana nggak ada yang ini deadlock kalau kayak gini bre. Lah, Gua gini sesuai aja. dengan apa yang pernah Gini kita aja. jalani gitu. Kalian ngasih sesuatu yang baru, nggak mau gua sesuatu yang baru itu. Iya. Sebenarnya di awal kan kita juga debatkan prolog, terus kita kemudian dengarkan kalian menyampaikan prolog, ya kan? Nah, ketika kalian menyampaikan prolog, kalian juga lebih condong untuk menjelaskan sisi kekristenan daripada Islam, ya kan? Di awal Ya tadi. kalau mau kesana kan sama aja. Kalau juga waktu closing statement kemarin bahasnya Islam, tapi kami diem. Ya itu kan kemarin, bukan sekarang. Yang Iya, nggak bisa sekarang. dong. Nggak Kemarin bisa dong. dipakai sama lu untung. Kalau lu sekarang nggak dipakai lagi, kami rugi jatuhnya. Mana Bang Ya Joseph? udah gini aja. Res kita sekarang ini kita lanjutkan Res. Apa namanya itu kita closing gitu. Gak apa-apa. Jadi kan tadi kita tuh tanggapan, Oh gitu. sekarang kita Ya udah, closing. gua ngikut Udah kanda gitu gua aja. Gini, Udah Kita closing dong. enggak gini. Gua tanggapi. Tadi kan tanggapan gua. Sekarang gua closing sama Kores. 8 menit ke depan ini kita closing, habis itu lu closing. Iya, Terserah lu berarti mau- kita nggak ada tanggapan. Gua Kan? nggak puas, Iya. tapi gua ngikut kanda gua. Kita gak ada tanggapan. Kita nggak ada tanggapan tetap. Ya lu kan opening pertama. Memang gimana sih? bodat, Rojan, licik kau goblok. Kesalahan Ini apa lagi? tadi. Kesal anjir sama si Nandar dari tadi ya. Kesel anjir. Serius kesel anjay Dasar dari lu. tadi ah. Kok gua Naik dibilang pitam gimana? apa dari Gini naik aja. pitam dari tadi. Ah. Ini aja kita kan. Bujang Inam. Kita kan udah Bujang Inam. Bodat Kita- lu. Bujang Inam. Lagedang. dengerin. Shh. Udah tua juga. Dengerin. Kita Ya kan. lu sudah tua, Dodol. Masa masih gua muda, dibodat-bodatin. Iya. Apa Masa cepetan Bujang Inam. Joseph apaan? Ya ini masih ngoceh nih. Kan Ya. udah kemarin kan udah ngikutin cara kalian. Paling nggak ikutin cara kami. Nah, dengerin. Kalau dengerin. Kan tetap waktunya sama toh closingannya. Ini kan kami nanggapin dulu, baru kalian closing. Ya kan? Baru abis itu kami closing gitu loh. Karena kan kita udah sepakat dari belajar yang kemarin closing itu nggak ada lagi menyanggah. Ya, Bu ya, iya kalau lu tuh bikin sepakat lu di awal sebelum dialog Iya. harusnya kalau mau bikin kayak gini. Ini udah jalan. Udah jalan. mau terakhir. Seperti Ngapain lu biasa. ubah-ubah lagi aturannya? Gimana sih? Tadi Udahlah, ada pertanyaan. Bang Joseph, biarlah yang waras ngalah udah nggak apa-apa. Habis itu kami Gini aja. Udah, supaya udah. cepet Res, ya biar- karena udah aja kita ngalah closing mereka. langsung kalian closing aja. Iya. Ya udah langsung itu. closing lah lo pada. Udah terserah. Oke, lo. Ngalah, Res, balas. Res. Gua ambilin buku dulu, Res. Bukunya Iya. bukunya Katolik. Oh, boleh. Kalau closing Lain kali, itu Bre, closing. Kalau mau kesepakatan di awal ngomong. Ya udah nggak apa-apa, gini aja, di awal. gini Gua nggak aja. ada masalah kalau Gini kesepakatannya aja di ya udah awal. kita Ini udah tanggapin jalan. habis itu kita tanggapin terakhir habis itu mereka tanggapin lalu closing gimana? Ikutin yang tadi di awal. Nah, Ya kan? Iya kan? Kita tanggapin dulu, baru kamu nanti tanggapin baru closing gitu kan? ya betul. Karena Iya, ini itu belum sesuai tanggapan dengan kita. kesepakatan Ya udah karena ini awal. belum tanggapan kita.
Silakan Bang Joseph. Ya udah silakan. Oke. Karena nggak jadi kita balik ke kesepakatan awal. Syarka goblok, bikin lama. Ayo. Mana ini terima? Nandar, jangan bengong. Jangan bengong Nandar. Endang, Sunandar. Endang pencet. Sabar dulu. Sabar Ya, dulu, cepet lah. gua pakai Ya, kacamata. Belum lu buru-buru amat udah katain gua bodat dasar bujang inam, RK. Bujang inam lah gadang. Cepet. Begu ganjang RK. Birongon. Nih, Oke. oke. Kita lanjut. Terus aku kita dulu. lanjut. Salah. gimana? Cancel. Kanda, Kanda belum menangkap. Kanda balik ke Tuh kan, nggak kesepakatan awal. dengar, Kanda. kan? Balik ke kesepakatan awal. Apa? Orang ini ngomong Gimana? Gua Tolak dulu Bang Jos. Ulang. ulang. Gimana? Gua Balik kesepakatan awal, balik kesepakatan awal. Ambil ini tadi katanya iya gimana sih? Enggak jadi. Dia nanggapin, kita nanggapin terus closing, baru mereka closing. Oke. Balik kesepakatan awal. Siap. Ya. Itu 3. Gua satu lawan masa enggak apa-apa deh, gua satu lawan bertiga. Mana? Sudah. Pencet. Jangan nerpas. Oke, kita lanjut ya. Begini, terkait tentang Yohanes 1 ayat 1, coba perhatikan. Tadi saya sudah bilang, ketika ditampilkan datanya dalam bahasa Inggris, ya, ini ada dijelaskan apa? Bahwa menggunakan dari Yohanes 1 ayat 1, di sini ada kepenggunaan definite article. Nih, ya. Di sini dijelaskan, in other words, contrary to the thought that since there is no definite article used here could be belittle the fact of the word being God. Artinya karena tidak ada definite article, artinya bisa dikatakan bahwa fakta firman Allah itu adalah Tuhan, itu diragukan, betul nggak? Tetapi di sini dikatakan, meskipun since it does not have the definite article, it does indicate that this word was not the same person as the Father God. Perhatikan, paham kan bahasa Inggris? Meskipun tidak memiliki definite artikel, tetapi ini mengindikasikan bahwa firman itu tidak memiliki kesamaan pribadi dengan Allah Bapa. Tetapi baca di sini, but has the same essence and nature. Nah, jederkon, tetapi memiliki kesamaan substansi atau natur, yaitu natur ilahi. Kenapa? Tadi kan berkaitan dengan Yunani. Bahasa Yunani itu ada artinya according to normal Greek usage, itu ada namanya Colwell rules, ya, aturan Colwell. Jadi the word God, nih, kata Allah should not have a definite article. Oftentimes emphasis is shown in Greek by placing a word out of its normal. Jadi ada aturan yang tidak mengharuskan. Ya, mengenai artikel definite artikel itu. Oke, kita lanjut lagi mengenai tentang bagaimana Islam denial tentang fakta kalian itu perang sampai dengan detik ini. Saya tadi menampilkan masjid di Bogor ditolak hanya karena masjid tersebut aliran Wahabi. Kemudian kamu baca di sini. Perhatikan di sini. Sejarah berdarah sekte Salafi Wahabi. Mereka membun-bun semuanya termasuk para ulama. Ini adalah untuk menjelaskan semua itu secara ilmiah dengan bukti yang kuat baik secara akli dan nakli. Yaitu bagaimana mereka semua dibun-bun karena apa? Karena tidak mengikuti pemahaman Wahabi Salafi. Yang dijelaskan dalam konsep ini ketuhanan. Saya tadi kan sudah nanya, kamu setuju nggak dijawab-jawab, betul nggak Bang RK? Mereka nggak ada jawab loh. Setuju nggak kamu kalau misalkan Ibnu Taimiyah mengatakan Allah kamu itu terdiri dari anggota-anggota tubuh dan susunan-susunan seperti Lego? Nggak dijawab kan? Nggak dijawab loh sampai kita terakhir, sampai kita gontok-gontokan hal yang nggak penting, kamu nggak jawab ini loh. Ini buku saya baru 1 halaman. Bayangkan saya sudah tandai beberapa, ini belum move on, ya. Oke, sampai di situ. Kemudian saya jawab lagi berkenaan mengenai perkataan dari Kores, ya, yang mengatakan bahwa buat apa berdoa, bagaimana dengan begini bigono, menyamakan dengan Jepang yang menjual hentai kalau nggak salah ya. Jepang itu kan mengikuti teladan Muhammad mungkin, Suntubi, ya. Gereja Katolik tidak yang namanya menghapus sejarah. Gereja Katolik menghargai sejarah dengan adanya mengakui kesalahan. Lihat, Paus Fransiskus itu mengakui kesalahan, ya, kepada teman-teman Protestan, ya. Ini untuk mengakui bahwa gereja punya masa kelam. Loh, sekarang saya tanya, ada nggak data dari Islam bahwa sesama Islam itu saling memaafkan? Beda, pengikut Kristus itu hidup dalam kasih, betul nggak teman-teman? Nih,
pengakuan bersalah Paus Fransiskus, mengakui kesalahan dalam pelecehan, kemudian mengakui kesalahan dalam perang dan seterusnya. Kita ini adalah ajaran yang paling menunjukkan ajaran Tuhan Yesus. Jikalau kamu berdosa, hendaklah mengaku dosamu. Nggak ada ditutup-tutupi. Tetapi perhatikan, yang tadi doa ya ecumenical prayer, doa unifikasi, itu tadi kata si Kores, apakah akan membangkitkan? Itu tidak akan membangkitkan secara badani, tetapi secara spirit, semangat persatuan itu akan membangkitkan bagaimana saudara-saudari kita yang di luar dari gereja Katolik pada akhirnya mau kembali kepada gereja Katolik. Itu yang harusnya kamu pikirkan, bukan soal fisik. Ya, makanya saya tantang sekali lagi. Kemudian tentang body and God. Sorry ya, Bang RK, saya agak lama di sini. Body and God di sini, perhatikan di sini ya. Ini terkait tentang bagaimana kekristenan ya, the only significant theological. Ini saya sudah tampilkan datanya. Kalau mereka nggak lihat bodoh amat ya. The only significant theological difference between Judaism and Christianity lies not in the Trinity or in the Incarnation, but in Christianity's revival of the notion of a dying and rising God. Jadi orang Yahudi menurut dari Benjamin Sommer dalam bukunya, teman-teman, ini tidak mempersoalkan tentang Trinitas ya, tidak mempersoalkan Trinitas. Tetapi bagaimana orang Yahudi melihat Yesus itu sebagai penebus Mesias yang bangkit. Karena mereka tidak mengenal dengan kebangkitan badan. Itu yang kalian sampai sekarang Islam itu bingung dengan kebangkitan badan. Jadi tidak pernah mempermasalahkan Trinitas, kata Benjamin de Sommer, seorang rabi dari pengajar orang-orang Yahudi, termasuk para rabi, sekolah seminarinya para rabi. Nah silakan Bang RK dilanjutkan. Sorry kalau Oke, gak apa-apa. Terima kasih. Nah, Kores, minta maaf, Kores ini nggak ngerti apa-apa ya. Di dalam pernyataan Jumamu itu, gurundamu itu ya, saya catat lo semua ya. Lo, kita dengar ulang lagi. Majelis Ulama Indonesia Pusat menetapkan fatwa pemahaman Nah, Juma mengatakan Muhammad adalah Allah yang perkasa. Tetapi saya ingin memberikan sebuah logika yang cukup menarik di sini ya. Nih, Kores, poin pertama, Juma mengutip Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Lihat, di sini dwinatur. Ya, ini nubuatan, tetapi ada dwinatur. Sang anak, dan juga sang anak ini disebut sebagai Allah. Kalau Juma mengatakan bahwa Yesaya 9 ayat 5 ini adalah Muhammad, pertanyaannya, apakah Muhammad memiliki dwinatur? Yesaya 9 ayat 5 itu dwinatur. Apakah Muhammad punya dwinatur? Biasanya kita bicara Kristus sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Nah kalau itu Juma bilang itu Muhammad, berarti apa Muhammad sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, begitu kan? Ini moyang apa kalian tafsir, orang punya kitab sembarang. Kemudian kau bilang lagi, ya itu Raja Damai Kores, meledak kau Kores. Nih, ini penggenapan yang kau bilang tadi, itu penggenapan. Di dalam Lukas 19 ayat 38, kata mereka, diberkatilah dia yang datang atas apa? Raja Damai kan? Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga, kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Merujuk pada Yesus. Makanya Yesus bilang apa? Damai sejahtera ku berikan bagimu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, neraka jahanamlah bagi kamu yang tolak dia. Nih, Bang Joseph, sadar nggak Bang Joseph? Dari awal sampai akhir mereka nggak jelas menjelaskan ketauhidan mereka ya. nggak ada, Al-Quran nggak ada. Apakah Allah mereka tidak ada? Aku juga bingung ya. Satu lagi nanti. Santo Siprianus. Oke, Bantah Santo waktu Siprianus. habis. Oke, baik. Ayo terima waktunya. Res, aku dulu res. Itu 3 versus 1. Itu 3 versus 1. Itu salah. Kamu kenapa tantrum, Nandar? Ya, gimana sih lo? Baik. Mana? Ini kalian closing kan? Ya Bukan benar, tadi udah dikasih tahu sama Yosef, gimana sih lu?
Heran udah gitu aja dibahas lagi. Coba. Nah, Oke. Terima. Di mute Joseph RK di mute. Gua mau ngomong. Baik teman-teman, tidak ada satupun pertanyaan saya dijawab. Di mana Musa nyembah Roh Kudus? Kalau Roh Kudus itu adalah Tuhannya Kristen, baik Katolik maupun Protestan, di mana Musa menyembah Roh Kudus? Sampai dunia kiamat kurang 2 hari, kalian cari Musa nyembah Roh Kudus, nggak bakal ada. Nandar itu Allah besar, Allah kecil. Baca bahasa Ibrani, nggak ada Allah besar, Allah kecil. Memang terjemahan ini menyesatkan umat Kristen di seluruh Indonesia. Ya. Kemudian di Nandar Kores, kamu tidak menjelaskan tentang tauhid, tentang ketuhanan. Dari tadi saya sudah sampaikan ketuhanan umat Islam itu sangat jelas. Kalau kau tanya umat Islam siapa Tuhanmu, Marrabbuka Allahu Rabbi, jelas itu. Quran surat Toha ayat ke-14, Innani anallahu la ilaha illa ana. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Jangan kabur Yosef. Yang kedua, di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Mangkana akhirul kalami la ilaha illallah daholal jannah." Siapa yang akhir kehidupannya mengucapkan dengan lisannya, mengimani di dalam hatinya, ya kemudian af'alu bil arkan dengan perbuatannya bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah, daholal jannah. Itu sudah sangat jelas. Umat Islam tidak pernah mempermasalahkan siapa Tuhan. Makanya apa yang harus dijelaskan? Ini bahas ketuhanan, larinya ke Ibnu Taimiyah, larinya ke peperangan. Gua nggak habis pikir. Ya, ini gua kasih tahu. Ini kitabnya Katolik ya. Saya bukakan kepada kalian, ini kitabnya Katolik nih ya. Yohanes nomor 1 pasal 1 sampai ayat 18 itu adalah hoax. Ini saya dapat dari Bunda Amerika. Kadalah The New American Bible. Ini punya apa? Lihat teman-teman, Catholic Bible Press, jederkon. Kita lihat nih Yohanes. Ya, Injil Yohanes atau Gospel Yohanes. Saya bacakan di dalam bahasa Inggrisnya. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and with Word was good. Nah, ternyata ini ditulis oleh bapak-bapak gereja. It was probably an early Christian hymn. Jederkon. Ternyata Yohanes 1 nomor 1 itu adalah himne Kristen, bukan firman Tuhan ya. Kemudian ternyata itu juga mengacu kepada Hellenistic filosofi. Jederkon. Bobok. Yang ditanya ketuhanan larinya ke Ibnu Taimiyah kemana? RK Joseph, Rasulullah SAW di dalam khutbatul hajah. Di dalam khutbatul hajah mengatakan, Bunda Milat, terima kasih. Takbir. Di dalam apa namanya itu? Di dalam khutbatul hajah Rasulullah SAW bersabda, ya taraktu fikum amroini lang tadilu tamasaktum bihima kitabullah wa sunnati Rasulullah. Kutinggalkan 2 perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang kepada 2 perkara itu, Quran dan sunnah. Di dalam khutbatul hajah Rasulullah SAW bersabda, ya fa inna asdaqal hadis kitab Allah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kok larinya Ibnu Taimiyah, larinya kok ini itu. Jelas-jelas Quran mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Larinya ke peperangan, larinya ke masjid di Bogor. Kores, gua heran nih, yang dibahas ketuhanan kok yang dibahas masjid. Cederkon, pupuk. Habis data Ya. dia. Habiskan res, Yuk. waktunya. Oke ya, jadi ini Yosef yang minta ya, cuman memang Allah nggak mengizinkan gua bales Ini gua di counter sama internet baik gitu loh Yosef. Jadi kalian berdua selamat karena gua mau menampilkan yang seru-seru tadinya. Cuma kalian berdua selamat gitu. Ini gua kasih ini aja. Jadi gua nemu di situs-situs film porno gitu. Nama Tuhan kalian. Bonnie Blues ada Bonnie Dan ini Blues. nggak bisa ditampilkan di gua gitu. Kalian hoki bre, kalian hoki. Untuk apa ini? Karena Yosef minta bre. Ini sorry tuh Yosef minta gitu. Karena dia bilang mungkin Jepang akan mengikuti Muhammad katanya. Tapi kenapa di film porno nama Tuhan kalian tumpah-tumpah? Oh Tapi saya yes. nggak bisa ditampilkan. Oh, Gua yes. diserang internet baik gitu ya. Jadi ya itu hoki kalian lah. Itu hoki kalian.
Mia Khalifa Nah, agamanya berikutnya apa? soal apa ya? Ini gua nemu nih. Maria Jawa udah agamanya gua apa? SS. Yang mau Takia Korintus ini si Yosef. Ini gua buka di sini. Perhatikan kawan-kawan. Miss Bro agamanya apa? Otan semuanya. Tahu dia Miss Bro. Ya tahu lah, kan ada di TikTok juga suka muncul. Tunggu. Miss Bro itu Ini ya, di agamanya sini Otan. dikatakan begini. However, since it doesn't have the definite article, ini mengindikasikan bahwa firman tidaklah the same person as the Father God. Bukanlah orang yang sama dengan Allah Bapa. Udah bener Edis. Edis sudah bener ini. Gitu kan. Terus di sini ada tambahannya. However, the same essence and nature katanya. Walaupun sama dengan esensi dan natur. Kan gitu katanya. Tapi di sini udah bener Edis ya. Edis di sini udah bener ya. Pribadinya beda sama Allah Bapa. Gitu. Jangan Takia Korintus Yosef. Dan perhatikan di sini. Bukunya sekarang gua kritik. NRK and hologos kayak hologos and proston theon, bukan proston pater. Kenapa dibilang Allah Bapa? Kenapa dibilang Allah Bapa? Kaiteos and hologos. Kaiteos, teos yang gak ada definite artikel, ini and hologos. Ini gak ada Bapa di sini. Ini teos ini. Ini bukan berbicara hakikat, ini berbicara keberadaan. Tapi dibilang Allah Bapa oleh tafsirannya Yosef. Cengok lu. Artinya apa? Dalam buku itu setengah benar Yosef. Dalam buku itu mengatakan Yesus dan juga kai tonteon di sini itu adalah person yang berbeda. Bukan Bapak di sini dibahas. Memang teon yang dibahas di sini. Theos dalam bentuk akusatifnya. Selamat datang di kebenaran. Gimana lu mau counter ini coba? Lanjut ya sekarang ya. Ini Yohanes 1 nomor 1 juga. Kalau kalian lihat ini ada lusinan terjemahan yang berbeda-beda untuk klausa ketiga dari Yohanes 1 nomor 1 gitu. 2017 dari New Testament A Translation by David Bentley Hart. The Logos was God. G-nya kecil. Ini 98 paling kocak. And what God was the word also was. Terus yang gue bingung kawan-kawan, Amy itu bisa dibilang adalah, Estin bisa dibilang adalah. Tapi kalau udah ini ini verb 2 ini verb 2, dia was atau telah atau pernah atau sudah pernah gitu, was ini. Kenapa di bahasa Indonesia jadi adalah? Ini verb 2 ini bukan Amy. Kalau Amy dia baru verb 1, present tense. Tapi kalau itu dulunya. Silahkan dibantah. Jadikan bobok. Kita closing. Nggak bisa bantah mereka. Oke. Kita closing kan sekarang. Oke. Kita closing. Nggak bisa Baik. bantah. Nggak bisa Ayo, bantah. waktunya mulai. Gua duluan res. Iya, boleh. Gua mah sedikit aja, tenang. Lu habisin waktunya. Kasiannya. Mana? Bunda Mila buruan. udah nggak ada uang kan di situ? Bunda Mila udah mangkut udah nggak ada uang ya? Anjir, dia Aduh, Bon. macam-macam Haus lagi, sama Bon. Bunda Mila dia, Bun. Bunda semangkut, Bunda Abang Mila. dia pakai 2 habiskan. M, Bun. Lah belum bisa itu. Itu bertiga, Bre. Paling kurang kerasin kayak yang di sini deh. Udahlah, banyak cincong. Res gua dulu, Res. Ya, silakan. Jadi, teman-teman, ketika saya bertanya sama si RK sama si Joseph, kalau memang Tuhan Kristen ini benar, Tuhannya kan 3, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka Musa pun menyembah apa yang Kristen sembah, yaitu nyembah Roh Kudus. Ingat ya, ini saya pastikan nih, gak insya Allah. Di dalam Torah CBLP, di dalam Torah Semiktab ya, di dalam Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar, Tefarim, tidak pernah Musa nyembah Roh Kudus. Kau cari di dalam lima kitab Musa, yaitu Pentateuch, di dalam Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar, Tefarim, Musa tidak nyembah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu Tuhan, harusnya Musa nyembah Roh Kudus, ini nggak dibantah. 1 Yohanes 5 nomor ke-7, tadi ternyata di dalam Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Vatikanus itu hanya berhenti ada 3 yang memberikan kesaksian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah ketiganya satu, itu adalah ternyata tambahan.
Saya minta data dari mana kodeks tertua ada Putra, Bapa, dan Roh Kudus adalah satu. Nggak ada. Baik. Baik, ini adalah penutup dari saya. Saya bacakan di dalam Keluaran 24 nomor 1. Upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Tuhannya Musa itu menyuruh umatnya untuk menyembah. Saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya. Pel Mose amar ale el Adonai atah pe aharonada pa abihu pesi be imizikna Israel pehista hafite merahok. Ya, berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang tua dari Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Di dalam bahasa Ibraninya fehista hafite merahok, sembahlah kalian kepadaku dari jauh. Ternyata Tuhan bangsa Israel itu menyuruh menyembah. Yang itu yang pertama. Yang kedua, mau aliran Islam apapun, prinsip kami itu adalah Quran dan Sunnah yang sahih. Di dalam Islam itu tidak ada sekalipun ada pertikaian siapa Tuhan kami. Tuhan kami ini sangat jelas di dalam Quran surat Fussilat ayat 30. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat tatanazzalu alaihimul malaikatu alla tahafu wa la tahjanu wa absirul bil jannati allati kuntum tu'adun. Oke, teman-teman perhatikan ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun. Jadi sudah jelas ketentuan dari Quran, ketentuan dari hadis, Tuhan kami ini adalah Allah, bukan yang lain. Sementara Kristen bingung membuktikan kalau Yesus Tuhan, kalau Roh Kudus itu Tuhan, itu bingung. Kalau dalam iman kami jelas nih, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absirul bil jannati allati kuntum tu'adun. Cederkon, bobok. Jadi sudah jelas ketentuan Tuhan kami di dalam Quran dan Sunnah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah Jalla Jalaluh. Cederkon, bobok. Di mana Roh Kudus Tuhan? Di mana Tritunggal di dalam Alkitab? Bobok, tidak ada. Allah kecil, Allah besar. Baca Ibrani, baca Yunani, nggak ada huruf besar kecil dalam bahasa Ibrani. Bobok. Lanjut Res, habiskan. Thank you. Ya, sebagaimana closing statement kita kali ini ya kawan-kawan, lagi-lagi blunder dari Yosef adalah membawakan data yang malah membela Edis gitu. Dimana pribadi Bapak dan Yesus itu berbeda, lalu kemudian tidak setara juga. Thank you datanya, Sep. Dan kemudian lagi-lagi gue prihatin di sini karena kawan-kawan kita Katolik, RK dan Yosef tidak bisa memberikan bantahan yang tegas mengenai Yesus punya Tuhan dan apakah Bapa itu tidak setara dengan Yesus, apakah Yesus tetap hambanya Bapa ketika di sorga gitu. Sehingga apa? Edis yang meminjam argumentasi Islam puluhan tahun masih berdiri kokoh dan membuat kawan-kawan Kristen yang ratusan ribu, bukan ya, puluhan ribu di belakang itu sadar bahwasanya Tuhan mereka punya Tuhan. Jadi selamat datang di kebenaran. Semoga bahwa dalam Bible memperbolehkan poligami. Yang nggak memperbolehkan itu Katolik dan Protestan. Itu yang nggak memperbolehkan. Kalau Bible boleh. Kalau Bible boleh. Nah kalian silakanlah berdarah-darah di sana. Dan apa lagi ya? Kalah debat, fitnahnya terhadap Gurunda ternyata bubuk oleh Yahudi ditampol sendiri. Karena ketika Kristen menyematkan 4 gelar itu kepada Tuhan, ternyata dalam Yahudi hanya satu saja yang disematkan kepada manusianya gitu. Dan Gurunda benar di situ bahwa ada Allah yang perkasa dan untuk yang disebut di manusia ini itu adalah Raja Damai. Gitu RK. Memang kenyataannya begitu, Bre. Lu nggak nyentuh data gue sama sekali.
Yesaya 95 Habat nggak sentuh lu nggak sentuh lu gitu. Best. Dan ketika closing statement lu masih membahas apa yang kita dialog. Gak tega, lu gimana sih? Gitu. Bobok. Makanya gue nggak ada lagi bahas dialog lu yang setelah apa sebelum-sebelumnya gitu kan, karena sudah kelihatan memalukan sekali gitu. Bahas ketuhanan mengenai Yesus punya Tuhan, lari ke Ibnu Taimiyah gitu kan, yang Lari ke dimana masjid di asalnya itu Bogor. bahasa Salafi. Yosef ini dia bahasa Salafi mengenai kemusyrikan. Kena tampol bahwa musyrik itu bukan keberadaan Tuhan, lari dia ke Ibnu Taimiyah. Tapi Ibnu Taimiyah membahas yang soal-soal lego-lego kata si Yosef gitu kan, Lari ke bukan mengenai masjid. status ketuhanannya sendiri. Sedangkan kalian Kristen, Yesus itu utusan, atau dia Tuhan sendiri, atau dia adalah Bapa sendiri, atau dia adalah ciptaan, atau dia adalah pencipta dirinya sendiri. Masih tempur berdarah-darah sampai Bingung. sekarang, bre. Bopek. Inilah bukti kebenaran Islam bahwasanya kalian tidak akan pernah bersatu sampai hari kiamat. Selamat datang di kebenaran. Ceper banget. Inilah kemenangan yang nyata. Amir. Mantap betul. Res, lu keras-keras si Joseph sampai nunduk terus lu. Lu tega Ya lu. gimana data-datanya udah gue bantah semuanya, coba kena konteran gue nggak bisa dikasih anti counter, selalu begitu. Aduh Selalu si RK begitu. nangis si RK sampai gini si RK, aduh gak tega. Res, lu si RK. Putaran kanda Yohanes 1 nomor 1 dia putar-putar di sana melayang-layang di permukaan air. Kenapa kenapa nggak ada definite artikel tapi dibilang Allah huruf gede? Nggak ada definite. Allah kecil, Allah besar, Allah sedang. Iya. Mau kemana sebenarnya kalian itu beriman? Kan gitu ya. Gak tega. Jadi gitu. gua. Udahlah itu aja, kasihan. Nggak Thank you, sih. thank you. Jangan nangis. Kalah debat. Tapi kita kalah PK nih, Res. Aduh, menang debat kalah PK nih. Terakhir teman-teman, menangin kita PK lah. Kita sudah menang debat ini. Gimana? Mana para sultan ini? Habiskan Oke, poinnya. Ya, karena tadi nggak boleh, diam. Karena tadi udah nggak boleh katanya yang membahas data baru, jadi saya mengungkapkan ulang data-data lama saya tergasin ya. Ada baca bahasa Inggris itu bisa nggak sih, Res? Jesus, different person with Father, the God, but same in essence and nature. Kamu paham nggak? Satu dalam esensi dan natur. Res, bahasa Inggris kagak bisa, minta ajarin sama gurunda. Ini data gua dari tadi, lu salah. Ya, lu gak ngerti bahasa Inggris, kacau lu gila. Orang Indonesia bahasa finalnya bahasa Inggris kagak ngerti, lu gila lu, parah lu. Ya, di sini dikatakan apa? Perhatikan sekali lagi ya. Di sini bahwa kata Tuhan firman itu tidak sama secara pribadi dengan Allah Bapa. Itu betul, orang Kristen gak ada yang menolak karena Yesus itu bukan Bapa. Lu lagi ngomong sama Oneness apa sama Katolik? Tapi memiliki essence yang sama dan nature yang sama. Ngerti? Oh, bahasa Inggris aja remet, res. Dang, gue bingung ya, perhatikan. Kita dibilang katanya menangis. Enak mereka melihat kita dengan telanjang mata. Kenapa? Karena kita tidak pakai kacamata. Kamu buta? Tidak. Kamu sedang lagi sembab atau tidak? Matanya, raut wajahnya karena pakai kacamata. Di balik kacamata itu matamu sudah merah menahan tangis. Betul nggak? Dua-duanya kompak lagi pakai kacamata hitam. Ada apa? Berduka. Buta. Ya. Kemudian begini ya, lebih lanjut lagi. Anda melakukan yang namanya strawman logical fallacy. Dari tadi kami sudah pakai data. Anda bilang ngapain bahas perang, ngapain bahas masjid, kan kamu duluan yang bahas. Saya timpalin, giliran ditenggalin cengeng, mewek. Kebiasaan Islam, kalau kita menimpali apa yang mereka tuduhkan kepada kita, mereka mewek. Ya, oleh sebab itu perhatikan closing dari saya, statement terakhir ya, nanti Bang RK lanjutkan. Dalam konsep ketuhanan, orang Katolik tegas tidak memihak Edis. Kenapa? Karena infalibilitas, kuasa tidak bersalah itu bukan kepada Edis, Joseph, RK bisa salah. Kalian nggak paham-paham. Ngerti? Jadi jangan berpatokan kepada Edis. Mau Edis bawa ratusan ribu kek, puluhan ribu kek. Muhammad bawa miliaran aja gereja Katolik gak pernah tumbang, res, dang.
Kamu bilang katanya, mana ada buktinya gereja Katolik menguasai dunia? Islam bisa nggak menguasai Vatikan sampai dengan detik ini? Terakhir waktu Battle of Lepanto, Islam tidak bisa. Di mana Allah kamu? Nggak usah Vatikan, Palestina tuh saudara lu sendiri. Mana Allah kamu? Buktikan Allah itu Tuhan, bebaskan Palestina daripada kalian harus gangguin negara orang. Simpel kan? Gak usah ngemis-ngemis orang Yahudi punya Tuhan. Orang Yahudi memiliki Tuhan yang sama. Kenapa saudara kalian di Palestina menderita? Jangan kalian menjoget. Wah parah ini. MUI tolong tangkap 2 orang ini. Masa saudara di Palestina dijoget-jogetin? Astagfirullahaladzim. Ya sekali lagi, konsep ketuhanan kami sudah final. Allah Tritunggal Maha Kudus. Anda bahas 1 Yohanes 5 ayat 7. Saya tadi sudah bahas dengan Santos Cyprianus dari Kartogo. Ya, beliau adalah generasi pertama bapak-bapak gereja. Tidak dibahas. Tadi Bang RK padahal udah mention, nggak dibahas sama Nandar. Kemudian lebih lanjut lagi, ketika Anda membahas konsep ketuhanan kami, apakah Musa menyembah Roh Kudus? Sebenarnya kamu sudah paham Nandar. Musa itu tokoh dalam Perjanjian Lama. Kalau Anda bandingkan dengan tafsir-tafsir dari para rabi Yahudi, sementara kamu sudah di awal bawa Rabi Saadia Gaon, yang di abad ke-9, abad 10 baru menuliskan komentarnya. Perhatikan, itu lebih duluan Islam daripada Rabi Saadia Gaon. Jadi sekarang Islam itu berkoalisi dengan Yahudi. Lagi dan lagi, Islam itu seperti ungkapan pepatah, menjilat ludah sendiri. Mereka mengatakan Yahudi itu Zionis, Yahudi laknatullah, kafir. Dalam Al-Baqarah ayat 120 Allah berfirman, tidak akan senang orang Yahudi dan orang Nasrani sampai kalian mengikuti jalan mereka. Dan 2 orang ini, tolong perhatikan MUI, ulama manapun, mereka menjadikan orang-orang Yahudi sebagai pemimpin mereka, rujukan mereka, dan tafsir ketika mereka beriman kepada Allah yang katanya itu Esa. Jadi penutup dari saya, ya perhatikan, Anda mau sekonyong-konyong membahas apapun, Anda akan lari kepada Alkitab, firman Tuhan. Mau kalian katakan Alkitab bukan firman Tuhan, hampir 89%, 90% diskusi kita dengan kalian itu membahas Alkitab. Tidak ada satupun bahas Al-Quran. Setuju atau tidak setuju, itu fakta. Silakan Bang RK. Oke, terima kasih Bang. Nandar, kita sudah jawab sebenarnya ya, Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama ya. Kejadian 1 ayat 2 itu berbicara tentang Roh Allah. Dan juga kita bisa buka dalam Yesaya 63 ayat 10. Di situ mendukakan Roh Kudusnya. Ya, jadi jelas di situ ya Nandar ya. Nah, ternyata Kores sepakat bahwa Nabi Muhammad punya 2 kodrat ya. Ternyata Kores sepakat loh bahwa Nabi Muhammadnya punya 2 kodrat. Sebagai Raja Damai lagi. Luar biasa loh Kores, ajaran baru kau buat ini. Ya cocok kalian itu, 11-12 bedo. Nah kemudian saya ingin menambahkan ya, yang Bang Joseph katakan tadi ya. Ini sesuai dengan hasil konsili Konstantinopel ya, 2 ya. Tritunggal adalah 1, kita tidak mengakui 3 alat.